Markas bajak laut tirai hitam, kota hukuman surga. Batu-batu yang hancur berserakan di tanah. Bagian tengah halaman yang luas itu cekung. Barret dan Blackhorn duduk dengan rapi di tengah-tengah batu yang hancur. Darah menutupi tubuh mereka, mata mereka suram. Fengke, Russell, dan Jienong ada di sana. Mereka berdiri di sekitar halaman yang luas, menatap Barret dan Blackhorn. Mereka terpaku dengan sedikit kesenangan melihat orang-orang yang sedang dalam kemalangan. Banyak bajak laut tirai hitam juga menatap bos mereka dengan wajah gelap. Pertempuran yang terjadi di kota hukuman surga telah menarik perhatian banyak orang. Mereka semua melihat Barret dan Blackhorn diseret melalui langit kota hukuman surga dan dilemparkan ke markas mereka. Keduanya bahkan tidak bisa menggeliat. Semua orang tahu Barret dan Xian telah bertempur di toko Kafu. Tentu saja, tidak sulit untuk menebak siapa yang diserang Barret dan Blackhorn. Namun, Xian hanya memiliki langit kedua dari alam Dewa Raja. Katuo dan Kafu hanyalah prajurit alam Dewa Raja. Barret adalah sosok yang menakutkan karena ia berada di alam dewa asli. Ia tidak hanya mampu melakukan hal ini, ia juga jatuh ke dalam situasi yang kacau balau ini. Orang-orang yang melihat mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Tidak seorang pun tahu siapa yang telah menyerang mereka berdua dalam kegelapan. Namun, pada saat ini, semua orang tahu bahwa seorang pertapa yang tangguh telah tinggal di kota hukuman surga. Pertapa ini seperti raksasa tak terlihat yang menjulang tinggi di kota hukuman surga, mengawasi dan menjaga ketertiban kota dengan tenang. Kota hukuman surga melarang perkelahian. Orang-orang yang melanggar aturan akan diberi pelajaran. Bahkan jika Barret adalah seorang pemimpin besar, ia tidak bisa menjadi pengecualian. Apakah menurutmu ini lucu? Barret sangat marah. Ia menatap yang lain seolah-olah ia dapat menembakkan api dengan matanya. Ia menggertakkan giginya. Ya, aku telah melanggar aturan. Jadi apa? Apakah kalian akan mengeluarkanku dari kota hukuman surga? Dia bisa melihat ejekan yang tidak bersahabat dari Fengke, Russell, dan Jienong. Karena dia marah, dia tidak sopan kepada mereka. Tidak, kami di sini bukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran aturanmu. Fengke mengernyitkan mulutnya, tersenyum aneh. Lagi pula, kamu sudah mendapat hukuman. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Haha, Barret, kurasa keberuntunganmu tidak bagus. Kamu selalu tidak puas. Jienong dan Russell juga mencibir, wajah mereka menunjukkan ejekan yang tidak terdengar. Apakah kau datang ke sini untuk melihat betapa lucunya situasiku? Barret menggelapkan wajahnya. Api kemarahan membumbung di matanya. Dulu aku mengira bahwa di kota hukuman surga, kami berempat adalah yang terkuat. Aku tidak pernah mengira bahwa kami hanyalah penjaga ketertiban di siang hari. Seseorang di kegelapan jauh lebih kuat dari kami. Orang itu tampaknya menggunakan metodenya sendiri untuk mengendalikan kota. Apakah kau bersedia membiarkan orang lain mengambil kekuatanmu? Petik 2. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jienong menggelengkan kepalanya dengan enggan. Ketika kita tidak sekuat karakter malam ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepala. Meskipun ahli misterius itu memiliki alam yang tinggi, dia tidak memusuhi kita. Mengapa kita harus mencari cara untuk kehilangan muka sama sekali? Kurasa tidak buruk memiliki karakter seperti itu untuk menegakkan aturan kota hukuman surga. Ya, itu benar. Bahkan jika kita tidak menyukainya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Russell tersenyum paksa. Pertapa itu bisa dengan mudah menaklukkan orang. Kita bukan lawan yang setara seperti dulu. Orang ini sudah berada di kota ini selama bertahun-tahun. Jika dia ingin menyerang kita, bagaimana kita bisa aman selama bertahun-tahun? Rupanya, dia hanya ingin menjaga ketertiban kota. Itu juga tujuan awal kita. Jika sesuatu terjadi, mengapa kita harus mencari masalah sendiri? Kenapa aku tidak tahu keberadaan yang luar biasa seperti itu di kota hukuman surga? Barret masih meringis. Kita belum lama mengenalnya. Jienong dan Russell bertukar pandang, memperlihatkan wajah mereka yang muram. Aku sudah mengetahuinya sebelumnya. Fengke, yang termasuk generasi sebelumnya, menarik napas dalam-dalam. Aku selalu mengira itu hanya rumor. Aku tidak memasukkannya ke dalam pikiranku. Jika aku tidak tahu tentangmu dan Fan Ye, mungkin aku masih akan berpikir itu hanya rumor. Namun, hari ini, aku percaya itu benar. Jadi, apa tujuanmu ke sini?
Memberiku nasihat agar tidak sombong di kota hukuman surga. Apa kau memintaku melepaskan anak itu? Teriak Barret. Tidak, kami tidak ingin membicarakannya. Pokoknya, kalau kau masih ingin mengejarnya, silakan saja. Kami akan senang menunggu hasilmu. Russell tertawa aneh seolah-olah dia tidak takut pada pelindung di kegelapan kota hukuman surga. Aku tidak ingin mati muda, kata Barret dengan wajah kaku sambil berusaha mengendalikan suasana hatinya. Si tanduk hitam lebih putus asa, berbicara sambil meringis, pertapa itu hanya ingin memberi kita pelajaran. Dia tidak menyerang kita dengan keras. Kalau itu terjadi lagi, aku tidak yakin apakah kita akan selamat. Bagaimana keadaan Xian? Apakah dia baik-baik saja? Feng Rao merenung di belakang Feng ke beberapa saat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan kekhawatirannya lagi, mengerutkan kening dan bertanya. Anak itu hidup dengan baik. Barret tiba-tiba menjadi sangat marah. Feng Rao, apa yang begitu baik tentang dia? Dia hanya anak yang beruntung. Dia tidak memiliki kekuatan latar belakang untuk mendukungnya. Mengapa kamu memilihnya? Feng Rao memberinya senyum dingin. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia ingin tahu apakah Xian baik-baik saja atau tidak. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Barret. Mengetahui Xian aman, hatinya menjadi tenang. Tentu saja, dia tidak akan memberikan Barret wajah yang baik. Bas. Tiba-tiba, sesuatu berdengung rendah dan bergegas di lengan baju Feng Ke seperti nyamuk yang tergesa-gesa. Feng Ke mengangkat alisnya. Satu tangannya ditarik ke dalam lengan baju. Dia menutup matanya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Wajahnya berubah drastis setelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya ketakutan. Fan Ye sudah mati. Mendengarnya, semua orang terguncang, menatapnya dengan tidak percaya. Aku baru saja mendapat berita. Kepala sekolah keluarga Fan He, akan pergi ke tanah hukuman dewa sendirian. Kamar dagang bintang 9 tidak jauh dari kita. Dengan kompetensi Fan He, jika dia melaju dengan kecepatan maksimal, dia akan segera sampai di sini. Feng Ke menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sangat serius. Informasi yang kudapat dari kamar dagang bintang 9 mengatakan bahwa Fan He sangat marah karena saudara-saudaranya Fan Ye terbunuh di kota hukuman surga. Bagus. Dia sudah mati. Bagus. Haha. Russell tercengang. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia pantas mendapatkannya. Haha. Mata indah Feng Rao juga berbinar, berteriak kegirangan. Para bajak laut yang diserang keluarga Fan menjadi heboh mendengar berita itu. Banyak bajak laut dari tanah hukuman dewa yang paling membuat keluarga Fan jijik. Akhir-akhir ini, keluarga Fan selalu melindungi dan menyerang para bajak laut. Jika mereka tidak bersembunyi di tanah terlarang, banyak bajak laut yang akan terbunuh. Russell dan keluarga Fan punya dendam yang dalam. Kakak laki-laki Feng Rao juga terbunuh oleh kekuatan keluarga Fan. Banyak teman dan orang terkasih para bajak laut juga terbunuh oleh keluarga Fan. Jadi, mendengar berita itu membuat mereka semua heboh, berteriak kegirangan. Fan He datang, Feng Ke merenung sejenak lalu berteriak, wajahnya muram. Sorak-sorai yang berisik menghilang dengan kata-katanya. Orang-orang langsung menjadi muram. Mereka tampak sangat cemas dan tegang. Di Raging Flamestar area, Fan He, kepala sekolah keluarga Fan, seperti Du Tianji, dia adalah eksistensi paling berbahaya di langit ketiga alam dewa asli. Nama mereka terdengar di setiap sudut bintang kehidupan, di Raging Flamestar area. Dia dianggap sebagai puncak keberadaan. Hari ini, karakter ini akan datang ke kota hukuman surga secara langsung. Siapa yang tidak akan merasa tegang? Dengan kekuatan kita, kita setara dengan Fan He. Apa yang harus kita lakukan? Jie Nong bertanya dengan hati-hati seolah-olah dia sakit kepala. Atur anggota kalian. Kita akan segera mundur dari kota hukuman surga. Ya, beritahu para pemimpin pasukan lain untuk bersiap. Kita akan berangkat secepat mungkin dan langsung menuju ke area yang ditunjukkan oleh peta bintang. Ini bagus. Sudah waktunya untuk bergerak, kata Feng Ke setelah merenung sejenak. Jika ahli hermetis di tanah hukuman dewa ingin melindungi kota hukuman surga, bahkan Fan He tidak akan dapat menghancurkan kota itu, yang telah berdiri kokoh selama beberapa ribu tahun. Tunggu sampai kita menjelajahi misteri peta bintang dan menjadi lebih kuat. Dengan begitu, Fan He tidak akan menjadi ancaman bagi kita lagi. Orang-orang mengangguk setuju dengan kata-katanya.
Mereka bergegas mengatur formasi dan orang-orang mereka. Ayah, Xian, kita tidak tahu di mana dia, kata Feng Rao lembut. Kita punya begitu banyak orang di sini. Kita tidak bisa menunggunya sendirian. Namun, kita tidak punya banyak waktu. Akan lebih baik jika dia bisa datang sebelum kita pergi. Kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Feng Rao mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa bergabung dengan ekspedisi kita. Selama kita bisa memanen sesuatu, kita tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Feng Rao juga mengerti bahwa mereka tidak akan mengambil risiko untuk berlama-lama dan menunggu Xian. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan dan mendengarkan ayahnya. Namun, dia masih berharap Xian akan segera muncul. Rumah bangsawan tersembunyi lainnya di kota hukuman surga. Charyu sedang berbicara dengan Zi Yao secara diam-diam. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya, tersentak berdiri dan berjalan ke taman rumah bangsawan itu. Ao Gera muncul di sana, berbicara dengan seorang pria. Wajahnya cerah. Tuan Ao Guduo, Zi Yao menyapa pria itu saat dia terguncang melihatnya. Yang mulia, Anda masih sangat cantik. Ao Guduo, salah satu dari 5 pengikut feodal, tertawa riang. Tidak heran Ao Gera ingin pergi bersamamu, tidak peduli seberapa keras aku berusaha menahannya. Haha, dari zaman dahulu hingga sekarang, para pahlawan tertarik pada wanita cantik dan wanita cantik tertarik pada para pahlawan. Kau dan anak ini sangat cocok. Zi Yao merasa kesal, tetapi wajahnya tenang. Namun, dia tidak menjawab. Kau datang tepat waktu. Para bajak laut itu tampaknya memiliki beberapa keributan aneh. Mereka ingin meninggalkan kota dengan cepat, kata Charyu. Begitu mereka meninggalkan kota hukuman surga, akan sulit menemukan mereka di tanah terlarang. Mereka lebih mengenal topografi di sana daripada kita. Jika kita ingin menyerang mereka, 2 hari ke depan adalah kesempatan terbaik. Menyerang mereka, Ao Guduo menggelengkan kepalanya, wajahnya meringis. Aku tidak ingin mati tanpa alasan seperti Fan Ye. Mendengarnya, Charyu, Zi Yao, dan Ao Gera terkejut. Mereka tahu bahwa Fan Ye menghilang secara misterius, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Bukan lelucon ketika seorang prajurit alam dewa asli meninggal. Itu akan menyebar ke Raging Flame Star Area. Kami dapat memastikan bahwa seorang ahli hermetis yang mengerikan tinggal di kota hukuman surga, kata Ao Guduo dengan wajah serius. Dia juga tampak takut. Dia tampak terlalu takut pada orang itu untuk menunjukkan rasa tersinggung. Dia meninggal begitu saja. Charyu ketakutan, wajahnya sedikit berubah. Dia juga berada di langit pertama alam dewa asli seperti Fan Ye. Fan Ye terbunuh di kota hukuman surga. Jika dia ceroboh, jiwanya juga akan musnah. Ya, dia sudah meninggal. Dia terbunuh di kota hukuman surga. Aku mendapat informasi dari kamar dagang bintang 9, Ao Guduo mengangguk, membenarkan berita itu. Fan He sangat marah. Dia telah berangkat sendirian dari kamar dagang bintang 9, menuju kota hukuman surga. Dia ingin membalas dendam untuk saudaranya. Para jagoan keluarga Fan akan segera tiba. Kota hukuman surga akan aktif saat itu terjadi. Berhenti sejenak, Ao Guduo melanjutkan, kita sekarang yakin bahwa kota hukuman surga memang memiliki keberadaan yang menakutkan. Orang itu mengawasi ketertiban kota. Siapapun yang berani bertarung akan dihukum berat. Aku tidak berani membiarkan ahli sekuat itu menatapku. Jika kita ingin memetakan peta bintang, kita harus menunggu sampai Feng Ke meninggalkan tanah hukuman dewa. Charyu dan Zi Yao menggelapkan wajah mereka. Di mana Leona? Jika aku menghitung dengan benar, dia seharusnya sudah ada di sini sebelum kedatanganku. Apakah dia tidak menghubungi kalian? Tanya Ao Guduo penasaran. Charyu dan Zi Yao menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum bertemu dengan Komandan Legiun Berdarah. Aku yakin dia sudah ada di kota, Ao Guduo menggelapkan wajahnya. Biarkan aku melihat di mana dia sekarang. Ao Guduo melepaskan kesadaran jiwanya. Langit kota hukuman surga sekarang tampaknya sedang mencari aura Leona. Ao Guduo dan Leona adalah musuh bebuyutan. Mereka telah bersaing ketat selama bertahun-tahun. Dia sangat mengenal aura Leona, dan alamnya tidak lebih rendah dari Leona. Itulah sebabnya dia yakin untuk mengatakannya. Namun, tidak lama setelah dia melepaskan kesadaran jiwanya,
Dan dia belum mencari dengan cukup cermat, dia menemukan fluktuasi energi yang luar biasa memancar dari sudut kota hukuman surga. Sebuah lingkaran cahaya gelap meluas dari area itu. Dimanapun lingkaran cahaya itu lewat, kegelapan turun, menyelimuti segalanya. Fluktuasi energi atau gerakan lainnya menjadi tidak jelas di dalam tirai cahaya gelap itu. Kesadaran jiwa juga tidak dapat merasakan apapun. Ao Guduo terguncang. Dia segera menenangkan diri. Itu Leona, teriak Charyu ketakutan. Gelombang energi itu terlalu kuat. Tidak hanya Ao Guduo tetapi juga Charyu bisa merasakannya. Dia memang ada di kota hukuman surga. Cepat tangkap dia, sialan. Fluktuasi energi gelap yang luar biasa seperti itu akan membuat semua prajurit alam dewa asli waspada. Masalah besar. Ao Guduo meringis, menjadi marah. Begitu dia ketahuan, mereka akan tahu kita ada di sini. Kita tidak bisa menyelinap masuk lagi. Charyu dan Ziyao tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya terbang mengejar Ao Guduo. Mereka menuju ke area tempat energi gelap berfluktuasi secara aneh dan terlihat. Pada saat yang sama, beberapa ahli alam dewa asli di kota hukuman surga tersebar di berbagai area. Semua merasa bahwa kekuatan gelap telah menelan mereka. Setelah sedikit ragu, mereka kemudian berlari menuju area itu. Mereka adalah Feng Ke, Russell, Jie Nong, Barret, Jester, Master Keluarga Li, Li Yuefeng, dan Bitian, Komandan Liga Dunia Bawah. Keberadaan tinggi di alam dewa asli telah mengonfirmasi identitas Leona segera ketika mereka merasakan aura itu. Leona terkenal di Raging Flame Star Area. Kekuatan gelap adalah andalannya. Begitu mereka melihatnya, mereka segera tahu siapa pembuat keributan ini. Bajak laut kota hukuman surga membenci anggota tiga kekuatan besar. Leona adalah algojo terbaik dari Dark Firmament Divination. Tentu saja, mereka akan paling membencinya. Terutama karena energi gelap kali ini beriak dengan cara yang berbeda. Energi itu stabil seolah-olah Leona berada di saat kritis pemahaman kekuatan halusnya. Jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk menyerang Leona, dia tidak akan dapat menggunakan semua kekuatannya. Ada kemungkinan mereka dapat membunuhnya kali ini. Semua orang bersemangat, mempercepat langkah menuju lokasinya. Karena kegelapan itulah mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka sendiri. Leona diselimuti oleh kegelapan yang lebih seperti tinta hitam. Aliran energi gelap yang mengerikan dilepaskan, menyapu kemana-mana. Xian, Katuo, dan saudaranya tidak dapat melihat satu sama lain atau sosok Leona. Mereka semua diselimuti oleh kegelapan yang mutlak. Namun, mereka dapat merasakan lokasi Leona dengan sangat jelas. Dia seperti matahari gelap besar yang muncul di laut kesadaran mereka, yang memancarkan fluktuasi energi yang mengguncang bumi. Kegelapan meluas, mencapai setiap arah. Setelah beberapa menit, seluruh kota hukuman surga, area seluas puluhan ribu mil persegi, ditutupi oleh kegelapan. Seluruh kota hukuman surga tenggelam dalam kegelapan total, kegelapan yang begitu hitam sehingga orang-orang tidak dapat melihat jari-jari mereka sendiri. Para prajurit tidak dapat melihat satu sama lain. Mereka hanya dapat menggunakan jiwa mereka untuk merasakan. Tidak peduli kristal atau sumber energi apa yang digunakan, begitu seberkas cahaya berkilauan, kegelapan akan segera menelannya. Tampaknya kekuatan gelap tidak ingin membiarkan seberkas cahaya pun muncul. Dia memahami Upanishad kekuatan gelapnya. Suara Kafu bergetar dalam kegelapan. Kita berada di dekatnya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada kita. Meskipun mereka tidak dapat melihat satu sama lain, komunikasi verbal mereka tidak terkekang, mereka juga dapat menggunakan kesadaran jiwa untuk menemukan yang lain. Apa yang kau khawatirkan? Xian mendengus. Jika dia ingin membunuhmu, kau pasti sudah mati sekarang. Jangan bicara omong kosong. Aku khawatir kekuatannya tidak dapat dikendalikan dengan baik, dan saat dia memahami kekuatannya, dia melupakan keberadaan kita. Dengan wilayah dan kekuatannya, begitu dia mendesak energinya, kita akan langsung mati. Aku khawatir dia akan membunuh kita secara tidak sengaja. Kafu gelisah dalam kegelapan. Suaranya bahkan bergetar. Leona memang terkenal. Dia terkenal karena naluri haus darahnya. Kafu takut padanya. Hari ini, dia memperlihatkan energinya yang mengguncang bumi. Tentu saja, pria ini semakin takut. Tidak, dia bisa mengendalikan kekuatan gelap dengan mudah.
Di wilayahnya, dia tidak akan jatuh ke dalam kondisi tidak sadar seperti itu. Meskipun Katuo tidak begitu percaya diri, dia tetap mencoba menghibur saudaranya. Beberapa ahli akan datang. Si Yan menangis. Katuo juga bisa merasakannya. Tidak hanya satu. Oh, sial. Sepertinya semua ahli alam dewa asli di kota hukuman surga akan datang. Kita mendapat masalah besar kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Kafu ingin menangis. Dia adalah komandan resimen negara Dewa Langit Kegelapan, Algojo Utama. Jika Feng ketahui kita di sini bersamanya, aku khawatir kita tidak akan bisa tinggal di kota hukuman surga lagi. Jika mereka menuduh kita bekerja sama dengan musuh, karir kita akan segera hancur. Katuo mengerutkan kening. Dia tetap diam karena dia tidak bisa memikirkan apapun untuk menenangkan saudaranya. Dia sedang mempelajari Upanishad kegelapan. Kita tidak bisa mengatakan apapun sekarang. Jika seseorang mengganggunya sekarang, itu akan memengaruhi kemajuannya dalam memajukan Upanishadnya, kata Xian. Sambil merenung, dia melanjutkan, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kita berada di pihak yang sama. Kita harus saling membantu. Senior, aku juga ingin menolongnya. Tapi kita bertiga tidak sebanding dengan Barret. Orang-orang yang menuju ke sini semuanya adalah ahli alam dewa asli dari kota hukuman surga. Kurasa bahkan orang luar, bagaimana kita bisa menolongnya? Katakan saja padaku. Katuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengarnya, Xian terdiam. Ya, itu benar. Bagaimana mereka bisa menolongnya? Bagaimana mereka bisa melawan pasukan yang datang? Bergantung pada mereka, 3 prajurit alam dewa raja. Tiba-tiba dia sakit kepala karena merasa tidak berdaya. Itu karena alam mereka yang rendah dan energi yang tidak mencukupi. Jika dia bisa memiliki kompetensi seperti Leona, dia bisa tinggal di luar dan melawan musuh untuk memberinya waktu. Namun, dia hanyalah seorang prajurit kecil di alam dewa raja. Menghadapi begitu banyak ahli alam dewa asli, apa yang bisa dia lakukan? Sementara mereka bertiga tidak punya solusi, suara serak terdengar di ruangan gelap itu. Gadis sialan itu tahu aku tidak akan hanya berdiri dan menatap. Itulah sebabnya dia berani bertindak gegabah seperti itu. Suara itu berhenti. Satu-satunya lingkaran cahaya gelap yang tidak terpengaruh oleh kegelapan muncul dengan jelas, menerangi ruangan ini. Feilan tidak berdiri dalam kegelapan lagi. Precursor. Katuo terguncang. Dia menjadi emosional, berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. Terima kasih telah peduli padaku beberapa tahun terakhir ini. Katuo tidak akan pernah melupakan kebaikanmu selama sisa hidupku. Feilan mendengus. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukannya hanya karena tanda di dahimu. Kalau tidak, aku tidak akan peduli dengan kematian atau kehidupanmu. Berhenti sejenak, dia menatap Xian. Kau tidak jahat. Kau tidak mengabaikannya tetapi berusaha sebaik mungkin untuk membantu saat bahaya datang. Xian merasa malu. Wilayah dan kekuatanku terlalu rendah. Meskipun aku ingin membantu, aku tidak bisa berbuat banyak. Aku hanya berbicara. Jika mereka datang, aku akan segera menjadi target mereka. Sudah cukup kau memiliki pikiran ini, Feilan mengangguk, berbicara dengan lemah. Kalian bertiga menghalangi jalan. Jika kalian tetap di sini, yang lain akan terganggu. Kalian harus pergi. Aliran energi yang lembut mengikat mereka bertiga, langsung membawa mereka menjauh dari rumah ini. Mereka terlempar dalam kegelapan, tidak tahu tujuan mereka. Setelah mereka mendarat, mereka tidak bisa merasakan keberadaan Leona lagi, yang berarti mereka dibawa terlalu jauh dari area itu. Kakak, itu dia. Itu benar-benar dia. Katuo masih dibanjiri emosi. Dia mengakuinya. Dia mengakui bahwa dia selalu menjagaku. Dia telah menyelamatkanku beberapa kali. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah dirawat seperti itu. Dia sangat tersentuh. Karena, sepanjang hidupnya, dia selalu berjuang di dekat kematian. Dia tidak pernah memiliki seorang pun yang memperlakukannya dengan baik. Begitu dia mengenalnya, rasa terima kasih meluap, membanjiri hatinya. Xian percaya bahwa setelah pertemuan ini, tidak peduli seberapa kuat Katuo nantinya, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Feilan. Bahkan jika Feilan memintanya untuk mati, dia mungkin tidak akan ragu untuk memenuhi perintahnya. Meskipun pria ini berapi-api dan brutal, begitu dia menghargai seseorang,
dia mengukir rasa terima kasihnya di dalam hati. Dia akan menghargai kebaikan itu selama sisa hidupnya. Ya, jawab Xian, menutup matanya untuk melepaskan kesadaran jiwanya. Itu ditambahkan ke kekuatan ruang angkasa. Dia ingin melihat keributan di dalam kota hukuman surga di mana kegelapan total menyelimutinya. Dia tahu bahwa pertempuran yang dapat mengguncang seluruh area bintang api mengamuk akan segera terjadi. Dia sangat bersemangat, menantikannya. Pertarungan itu terjadi lebih awal dari perkiraannya. Begitu kesadaran jiwanya dilepaskan, dia langsung merasakan fluktuasi energi dahsyat melesat di udara dari area Leona. Gelombang energi mengguncang gunung dan meretakkan tanah. Kekuatannya seperti 10 gunung berapi meletus pada saat yang sama, meletus dengan gemuruh di kota hukuman surga. Mereka bisa merasakan gempa dahsyat hampir seketika. Api pucat muncul dalam kegelapan total. Api itu meluas ke seluruh kota. Di bawah gelombang energi itu, semua aturan dan prinsip dunia fana tampaknya diredam. Aura kekuatan ini dapat merenggut nyawa makhluk apapun. Aura itu menyelimuti seluruh kota, membuat setiap prajurit di kota itu ketakutan. Mereka hampir berlutut. Semua prajurit di kota itu, terlepas dari wilayah mereka, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi karakter di kota hukuman surga yang bahkan dapat mengubah warna bumi dan langit. Aura erosif itu ingin menghancurkan segalanya. Katuo dan Kafu memucat. Mereka tahu pertempuran telah dimulai. Mereka secara naluriah merasa cemas. Senior, apakah itu kekuatan pendahulu kita Upanishad? Suara Katuo sedikit bergetar. Mengerikan, kekuatan pengikisan itu sangat kuat. Sepertinya bisa melelehkan semua jenis energi. Ya Tuhan, aku tidak pernah mengira kota hukuman surga memiliki orang-orang dengan kemampuan luar biasa seperti itu. Kafu begitu takut hingga tidak bisa bicara. Dia akhirnya mengerti mengapa Xian begitu murah hati padanya, memintanya untuk memberinya 10.000 kristal ilahi berkualitas tinggi. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, dia melihat sesuatu yang mempesona melayang ke langit di rumah kumuh Leona. Dia tercengang, melihat apa yang terjadi. Itu adalah kristal ilahi yang dia tawarkan sendiri padanya. Kristal ilahi yang jernih bersinar dengan gemilang seperti bintang-bintang yang terang. Mereka berbaris, tersusun rapi di langit kota hukuman surga dan berputar terus-menerus. Energi di dalam kristal ilahi semuanya diambil. Siulan dan desisan yang menusuk telinga bergema dari kristal saat energinya diaduk, jatuh seperti hujan. Kristal ilahi menyimpan energi bumi dan surga yang tebal. Jumlah energi dalam kristal dapat dibandingkan dengan jumlah ki esensi dalam tubuh seorang prajurit alam Dewa Raja Langit ketiga atau kedua. Namun, sulit untuk melepaskan energi di dalam kristal ilahi sekaligus, apalagi menggunakannya untuk menyerang dalam pertempuran. Bahkan para ahli yang kuat tidak dapat menggunakan energi sekaligus. Mereka harus menyerap energi sedikit demi sedikit dan memadukannya ke dalam tubuh mereka. Tidak seorang pun tahu bahwa kristal ilahi dapat digunakan dengan cara ini. Kristal ilahi dipicu kemudian disusun menjadi formasi alami dan ajaib, menciptakan gerakan energi yang tidak dapat diprediksi. Lebih dari 10.000 kristal dewa yang lebih besar dari tetesan air hujan jatuh dan berputar di langit seperti meteor putih yang menyala-nyala. Energi gelap tidak memengaruhi mereka. Dari waktu ke waktu, kristal-kristal itu bertabrakan satu sama lain, mengirimkan percikan-percikan cahaya ke udara. Kristal dewa dapat menyediakan energi seorang prajurit alam Dewa Raja. Ketika lebih dari 10.000 keping jatuh bersamaan, itu sama dengan lebih dari 10.000 prajurit alam Dewa Raja yang menyerang sekaligus dengan semua kekuatan terbaik mereka. Tak lama kemudian, ledakan-ledakan bergema di kota hukuman surga dengan padat. Sebagian besar dari mereka berasal dari rumah Leona. Sepertinya semua ahli telah terpengaruh, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melawan. Tangan-tangan raksasa muncul di kehampaan kota hukuman surga, yang lebih mirip dengan segel tangan kematian. Tangan itu perlahan menekan ke bawah, menyambar siluet-siluet di sana. Setiap tangan pucat secara eksentrik dan menggunakan kekuatan yang menggerogoti. Kabut putih melayang, mengirimkan getaran ke tulang belakang orang-orang dan mengangkat rambut di tengkuk mereka. Ketika tangan-tangan itu menekan ke bawah, kristal-kristal ilahi itu meledak, menyumbangkan energi ke tangan pucat raksasa itu dan memperkuat kekuatan yang mengikis. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Sama seperti gempa bumi yang dahsyat,
ledakan-ledakan mengerikan bergema di suatu area di kota hukuman surga. Gelombang kejut meluas, mengubah rumah-rumah menjadi puing-puing. Tidak lama setelah itu, mereka bisa mendengar jeritan dan rengekan menyedihkan dalam ledakan keras itu. Sepertinya banyak orang yang tak berdaya di bawah tangan-tangan pucat itu. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Keributan-keributan yang bising di kota hukuman surga anehnya tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada suara yang terdengar dalam kegelapan. Tidak seorang pun tahu mengapa keributan energi di area Leona terhenti. Sepertinya para prajurit alam dewa asli yang datang ke area ini telah didorong ke tanah oleh tangan-tangan pucat itu. Kekuatan mereka terkekang sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatan Upanishad mereka untuk melakukan serangan balik. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan yang mengikis itu. Pada dasarnya, mereka tidak bisa memengaruhi Leona. Setelah beberapa saat, teriakan dan jeritan terdengar dari bagian lain kota hukuman surga. Puluhan ribu prajurit dari berbagai alam di kota itu telah diperingatkan akan pertempuran yang mengguncang bumi. Secara naluriah, mereka berlari dalam kegelapan dan mendekati daerah itu. Mereka berteriak dan berteriak untuk menunjukkan lokasi mereka kepada yang lain. Setelah merenung sejenak, Xian tiba-tiba berkata, "Kita harus pergi ke sana dan memeriksanya." Katuo mengangguk, langsung setuju dengannya. "Ya, kita harus pergi dan melihat apa yang terjadi." Sulit untuk mengamati pertemuan antara para prajurit alam dewa asli. Karena pertempuran ini mengumpulkan begitu banyak ahli alam dewa asli, itu adalah kesempatan langka untuk menyaksikan adegan pertempuran yang hebat. Jika mereka melewatkannya, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Jika mereka dapat menyaksikan pertempuran antara para prajurit alam dewa asli untuk mempelajari teknik dan cara mereka menggunakan kekuatan mereka, itu akan bermanfaat bagi para prajurit alam rendah dalam memahami alam mereka nanti. Mungkin, mereka dapat memiliki kesempatan untuk melepaskan pengekangan dan memasuki alam baru. Inilah alasannya mengapa meskipun mereka tahu itu sangat berbahaya, mereka tetap ingin pergi dan melihat. Mereka ingin melihat detail luar biasa dari pertempuran ini. Mereka ingin melihat bagaimana para ahli yang kuat mengendalikan kekuatan mereka, dan sejauh mana intimidasi yang tak terbayangkan dari para ahli itu telah tercapai. Xian, Katuo, Kafu dan banyak prajurit lainnya berkumpul di area itu melalui kegelapan. Area itu memiliki kristal ilahi yang cemerlang yang menandai lokasi di langit. Medan perang ini jelas. Mereka tidak perlu khawatir tidak menemukannya. Karena mereka tidak dapat saling melihat, mereka hanya dapat melepaskan kesadaran jiwa untuk merasakan. Seketika, kesadaran jiwa menciptakan kekacauan di kota hukuman surga. Kesadaran jiwa kelas kekuatan yang berbeda bertabrakan dan tersebar. Terkadang, mereka menciptakan tabrakan jiwa yang luar biasa, yang menyebabkan serangan jiwa. Kota hukuman surga tadinya sunyi sesaat, tetapi sekarang berubah menjadi lebih ramai. Para prajurit yang tinggal di kota itu seringkali memiliki banyak musuh. Begitu mereka merasakan kesadaran jiwa lawan, mereka akan segera menyerang dalam kegelapan. Hari ini, para prajurit kota hukuman surga saling bertarung. Aturan bertarung yang dilarang di kota itu untuk sementara dilanggar. Banyak orang telah memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh orang-orang yang tidak mereka sukai. Semakin banyak pertempuran terjadi di kota itu. Jeritan, teriakan, gerutuan, desisan, rengekan, dan raungan haus darah terdengar pada saat yang bersamaan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Serangkaian gempa bumi yang mengerikan dikirim keluar dari pusat pertempuran. Gelombang kejut yang mengguncang bumi menciptakan pemandangan yang berlebihan seperti hari ketika bumi meledak. Batu-batu, pohon-pohon besar, dan puing-puing lainnya terlempar ke udara dengan energi yang menakutkan. Banyak prajurit, yang baru saja datang, tertabrak sebelum mereka bisa menenangkan tubuh mereka. Tubuh dewa mereka meledak seketika. Ketika alam dan energi mereka tidak cukup, mengambil risiko dan terjun ke tengah pertempuran mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan jiwa. Dalam perjalanan menuju pertempuran, Xian menemukan banyak mayat di sepanjang jalannya, dan dia bahkan dapat melihat altar jiwa melarikan diri dari kota hukuman surga. Matanya berbinar, pengingat cincin pembuluh darah bergema di benaknya. Pikiran untuk melahap altar jiwa muncul tak terkendali di kepalanya dan dia tidak dapat meredakannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xian diam-diam melepaskan diri dari Katuo dan Kafu.
Dia menyembunyikan auranya dan bersembunyi di sudut. Dia memicu altar jiwanya, membuat bagian lubang hitam muncul. Dalam kegelapan total ini, lubang hitam itu tidak terlalu khas. Tidak ada yang bisa menemukannya. Sebuah altar jiwa terbang keluar dari tubuh dewa yang hancur. Altar itu berkedip lalu menghilang ke dalam kegelapan, terbang keluar dari kota hukuman surga. Namun, pada saat ini, kesadaran jiwa Xian telah menguncinya. Pikirannya berkedip dan lubang hitam di altar jiwanya segera melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Altar jiwa yang terbang itu berhenti dan diikat oleh tali tak terlihat. Altar itu ditarik ke arah lubang hitam Xian. Jiwa tidak bisa berteriak atau menjerit. Mereka hanya bisa mengirimkan pikiran jiwa. Namun, di bawah kekuatan hisap yang diciptakan oleh lubang hitam di altar jiwa Xian, orang itu bahkan tidak bisa menghasilkan pikiran. Sementara tidak ada yang melihat, altar jiwa itu dilahap. Perasaan dingin dan segar membanjiri laut kesadarannya dan altar jiwa. Tanda darah pada jiwa dewanya bersinar terang seolah-olah baru saja menerima suplemen yang luar biasa. Pada saat yang sama, ki esensi dari banyak tubuh dewa para prajurit yang mati terbang keluar. Namun, itu tidak menyebar. Itu mengalir ke titik-titik akupuntur Xian, membuat pusaran di dalamnya berputar dengan gila. Dalam kegelapan ini, kota hukuman surga tidak hanya memiliki pertempuran di rumah Leona. Para prajurit saling bertarung di gang-gang kecil kota. Setiap kali mereka merasakan kesadaran jiwa musuh mereka, mereka akan segera menyerang. Orang-orang terus mati. Para prajurit yang tinggal di kota hukuman surga setidaknya memiliki basis kultivasi alam dewa sejati sementara para prajurit alam dewa raja merupakan sebagian besar penduduk kota. Ketika Xian melihat seorang prajurit yang mati, dia seperti binatang buas yang menghirup aroma darah yang segar. Dia akan diam-diam menggunakan lubang hitam di altar jiwanya untuk melahap altar jiwa orang lain. Pada saat yang sama, titik-titik akupunkturnya akan menyerap ki esensi orang mati. Ketika ia menargetkan seorang prajurit yang terbunuh, ia akan menyerap energi dari tubuh dan jiwa yang mati sebelum mereka tersebar. Kota hukuman surga sekarang menjadi sangat kacau. Para prajurit mati tanpa henti. Pada saat ini, Xian adalah orang yang menerima manfaat terbesar. Ia berkeliaran di sekitar kota seperti binatang buas yang melahap ki esensi dan energi jiwa para ahli yang mati. Ia tidak menghabiskan sedikit pun energinya atau bergabung dalam pertempuran apapun, tetapi ia menjadi orang yang terus bertambah. Ia terus berjalan dan menyerap energi. Secara bertahap, titik akupunturnya membesar. Energi negatif mengalir deras di titik akupunturnya. Pusaran air berputar untuk menyaring dan memurnikan energi. Setiap titik akupunturnya bergetar, mengirimkan riak yang tidak stabil. Beberapa perubahan aneh namun menakjubkan telah terjadi diam-diam sementara dia tidak menyadarinya. Titik akupuntur Xian membengkak sementara pusaran di dalam dirinya berputar dengan gila, menghasilkan suasana hati negatif yang melimpah. Dia memasuki langit ketiga amukan tanpa terkendali. Upanishad mati dilepaskan, menciptakan domain dewa. Lautan darah tebal muncul di luar domain dewanya. Lautan jiwa darah, kekuatan sihir Upanishad mati. Xian memasang wajah dingin, berjalan perlahan dalam keheningan. Dalam perjalanannya, setiap prajurit yang berdiri di dekat domain dewanya menjadi bingung. Kemudian, mereka bertindak seolah-olah mereka berada di bawah mantra mematikan. Mereka telah kehilangan pikiran mereka sebelumnya. Sekarang, hanya keinginan sederhana untuk membantai yang ada di benak mereka. Prajurit di dalam lautan jiwa darah Upanishad mati memiliki suasana hati negatif yang membanjiri laut kesadaran mereka. Altar jiwa mereka berguncang dengan cemas sementara pikiran mereka dikendalikan. Tak lama kemudian, para prajurit itu mulai saling membunuh, apakah mereka teman atau musuh. Mereka semua jatuh ke dalam kekacauan. Hanya pikiran membunuh yang tersisa di benak mereka. Mereka ingin menghancurkan segalanya, membunuh setiap makhluk. Pembantaian itu menjadi lebih ganas karena Xian. Dengan kemampuan ilahinya yang disebut Laut Jiwa Darah, pertempuran menjadi lebih berdarah. Xian mati rasa seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali. Dia tampak seperti sedang menikmati perjamuan besar berdarah ini. Sambil melangkah maju, Xian tidak menyerang siapapun atau melakukan gerakan aneh apapun. Domain dewanya secara naluriah dilepaskan. Suasana hati yang negatif seperti jubah tak terlihat yang mengikat semua orang yang mendekatinya.
Kerumunan prajurit di dekatnya menjadi tumpul dan bingung, melihat bahwa mereka hanya bertindak berdasarkan naluri bertarung paling dasar mereka. Tentu saja, lebih banyak prajurit yang jatuh. Di bawah laut jiwa darah, mereka telah kehilangan akal, saling membantai sampai satu orang mati. Ketika sebuah altar jiwa lolos dari tubuh dewa, Xian akan melepaskan altar jiwanya dengan lubang hitam untuk menelannya. Tak lama kemudian, 5 altar jiwa menghilang ke dalam lubang hitam di altar jiwa Xian. Matanya menjadi semerah darah. Setiap kali seorang prajurit meninggal, ki esensi prajurit itu, yang belum tersebar ke bumi dan surga, akan diserap ke titik-titik akupuntur Xian. Secara bertahap, titik akupunturnya terasa lebih menyakitkan. Dia gemetar. Berusaha menekan kekesalan di tubuh dewanya, Xian tetap bergerak maju, berkeliling di area tempat pertempuran semakin banyak terjadi. Dia menggunakan metode yang membuatnya tidak terdeteksi. Domain dewanya mendapatkan lebih banyak altar jiwa karena semakin banyak orang yang meninggal. Domain Dewa Upanishad orang mati memiliki tempat pemakaman jiwa di luar, yang dapat menyerap aura jiwa orang yang masih hidup. Tubuh Dewa Xian yang kuat tetap berada di dalam. Ketika energi mengalir ke dalam tubuhnya, pikirannya menjadi tenang dan jernih. Dia tidak perlu khawatir akan terjerumus ke dalam kekacauan. Dan dia berjalan seperti itu di sekitar kota hukuman surga. Kemanapun dia lewat, pertempuran menjadi lebih liar dan lebih sengit. Situasi ini terlalu bagus untuk perkembangannya. Sementara Leona memahami Upanishad kegelapan untuk menggunakan kegelapan mutlak untuk menyelimuti seluruh kota hukuman surga, Fei Lan sedang bertarung dengan banyak ahli di sisi lain. Mereka mengalihkan sebagian besar perhatian. Itulah sebabnya tidak ada yang memperhatikan tindakan diam-diam dan mematikan Xian. Karena Fei Lan terlalu mengintimidasi, tidak ada yang memperhatikan Xian. Dia bisa mendatangkan malapetaka sebanyak yang dia mau. Pertempuran terus berlanjut, namun, akhirnya, mereka mulai tenang. Di pihak Fei Lan, para ahli alam dewa asli harus menanggung kekalahan. Karena mereka sekarang tahu sulit untuk menembus pertahanan yang kuat itu untuk menyerang Leona, mereka secara bertahap menghentikan serangan mereka. Saat ini, sepertinya Leona telah melewati titik kritis fusinya dengan jantung kegelapan dan memahami kekuatan kegelapan Upanishad. Dia mampu mengendalikan situasi sekarang. Kegelapan total yang menyelimuti kota hukuman surga meluas, meliputi seluruh tanah hukuman dewa. Ketika kemajuannya mencapai fase terakhir, dia dapat mengendalikan kekuatan gelap itu, mengecilkan cakupan kegelapan menuju lokasinya. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya muncul di dekat tepi kota hukuman surga. Cahaya yang terkurung bersinar untuk terakhir kalinya. Melihat tanda ini, orang-orang mengerti bahwa kemajuan pemahaman Leona akan segera selesai. Setelah beberapa saat, fluktuasi energi jiwa yang tidak diketahui melesat keluar dengan ganas dari lokasi Leona. Setelah sedetik, semua kekuatan gelap tampaknya menemukan saluran pembuangan, meluap secara besar-besaran ke area Leona. Kemudian, ruang di atas lokasi itu terpelintir dan rumah bangsawan itu runtuh ke tanah. Seketika, aura Leona menghilang ke udara tipis. Kegelapan total yang telah menutupi kota hukuman surga selama 2 jam menghilang. Cahaya muncul lagi di atas kota hukuman surga. Di area Leona, orang-orang duduk di tanah. Mereka tampak tertekan dan pucat. Banyak mayat berserakan di sekitar. Mereka yang masih hidup adalah makhluk-makhluk paling menakutkan di kota hukuman surga, yang meliputi Fengke, Russell, Jienong, Jester, dan Barret. Anehnya, Charyu, Li Yuefeng, Ao Guduo, dan Bi Tian juga ada di kelompok ini. Namun, situasi mereka benar-benar mengerikan. Ao Guduo, Charyu, Bi Tian, dan Li Yuefeng jelas telah melalui pertempuran sengit. Mereka berlumuran darah. Fengke, Russell, Jienong, Barret, dan Jester adalah dewa asli setempat di kota hukuman surga, tetapi situasi mereka tidak begitu baik. Mereka harus mengatur napas, wajah mereka lelah. 10 mil jauhnya dari mereka berdiri Ao Gera, Xiao, dan Feng Rao, para junior dengan alam yang lebih rendah. Mereka berdiri di atas reruntuhan rumah, menatap daerah itu dengan ketakutan. Pertempuran yang mengguncang bumi tampaknya telah berakhir. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi dalam pertempuran itu atau seberapa sengitnya pertempuran itu kecuali mereka yang telah bergabung. Xiao, Ao Gera,
dan Feng Rao adalah orang-orang pertama yang tiba di daerah ini. Mereka dapat merasakan dampak energi tetapi mereka tidak tahu siapa yang bertarung dengan siapa. Karena kegelapan yang menyelimuti, mereka hanya dapat menggunakan kesadaran jiwa untuk merasakan. Namun, kesadaran jiwa alam Dewa Raja akan terpengaruh, mengakibatkan kerusakan pada jiwa. Jadi, tidak seorang pun berani mengambil risiko untuk mendekat. Mereka yang berada di alam dewa asli berkumpul di luar ruang batu Leona. Mereka semua berpartisipasi dalam pertempuran ini. Namun, tidak seorang pun dari mereka menunjukkan kebahagiaan atas kemenangan. Mereka tampak terluka, berdiri atau duduk dengan meringis. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Taman Leona tidak besar, luasnya sekitar 10 mu. Pada saat ini, jurang yang tidak dapat mereka lihat dasarnya muncul di taman, memberi orang-orang perasaan jahat dan aneh. Sekitar 100 rumah hancur menjadi ketiadaan. Debu melayang di udara yang belum mengendap. Sekilas, area ini tampak seperti tanah. Semuanya hancur. Para ahli alam dewa asli tetap dalam reruntuhan, saling memandang dengan permusuhan, tidak mengatakan apa-apa. Berdiri di luar tempat kejadian, Ziao, Feng Rao, Feng Xiao, Aogra, Yalan, dan Taimu tercengang ketakutan. Beberapa ribu prajurit kota hukuman surga berkumpul di sekitar area para ahli alam dewa asli, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka berdiri di sana, melihat dengan cemas. Energi yang mengikis yang telah membuat seluruh kota hukuman surga takut telah menghilang. Dalam kehampaan, kristal ilahi seukuran kepalan tangan yang habis berubah menjadi putih keabu-abuan. Mereka masih mengambang dan belum jatuh. Kristal-kristal itu telah menciptakan jaring yang samar dengan jaring tebal, menyelimuti 10 mil. Semua ahli alam dewa asli berdiri di dalam cakupan jaring batu itu. Dari jarak 10 mil di luar, beberapa ribu penonton tidak termasuk dalam liputan jaring besar itu. Pertapa yang telah menciptakan jaring itu tampaknya hanya membidik para ahli alam dewa asli. Prajurit yang tidak melewati batas tidak akan terpengaruh. Namun, mereka yang berani melompat semuanya mati, kecuali mereka yang berada di alam dewa asli. Ratusan mayat dari berbagai kekuatan adalah bukti keras untuk teori ini. Semua orang terdiam. Apakah mereka para ahli di alam dewa asli atau penonton di alam dewa raja? Mereka semua meringis melihat sisa-sisa pertempuran yang hancur. Mereka merasa getir, mata mereka khawatir. Tidak seorang pun tahu apakah petapa itu telah pergi atau tidak. Karena itu, karena mereka tidak dapat melihat atau merasakan aura petapa itu, tidak seorang pun dari mereka berani bertindak gegabah. Feng Ke, Li Yue Feng, dan Ao Guduo tidak berani melompat ke jurang yang dalam itu untuk menemukan Leona, meskipun mereka adalah para ahli yang menakutkan di alam dewa asli. Karena Ziao, Feng Rao, Feng Xiao, dan yang lainnya hanya memiliki basis kultivasi alam dewa raja, mereka tidak berani menyusup ke area 10 mil untuk menanyakan situasi para pendahulu atau anggota keluarga mereka. Mereka hanya menonton dari kejauhan, menunggu sesuatu. Dia pasti sudah pergi, kan? Feng Ke duduk di atas tumpukan batu yang hancur. Dia berbicara dengan ragu setelah beberapa saat. Russell, Jienong, dan Barret duduk di dekatnya. Mereka hanya tersenyum paksa dan tidak menjawab apapun. Kami diperlakukan berbeda. Dia tidak menganggap kami sebagai musuhnya. Dia hanya tidak ingin kami mendekat. Feng Ke merenung beberapa detik lalu berkata, kami dapat memastikan bahwa dia adalah anggota kota hukuman surga. Selama kami, para pejuang lokal, tetap jujur, dia tidak akan menyentuh kami. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, mereka yang ingin memanfaatkan situasi, tentu saja, tidak mendapatkan akhir yang layak. Sambil berbicara, dia memeriksa mayat-mayat yang berserakan di sekitarnya, sambil mengerutkan kening. Beruntungnya aku selamat kali ini juga, Barret mendesah, menggelengkan kepalanya. Terlalu kuat. Hari ini, akhirnya aku tahu bahwa kita terlalu lemah dibandingkan dengan para ahli yang sebenarnya. Sementara mereka berbicara, Ao Guduo, Charyu, Li Yue Feng dari keluarga Li, dan Bi Tian dari Liga Dunia Bawah di sisi lain saling memandang, mengerutkan kening. Mereka mencoba memulihkan aura mereka sambil merenung. Fei Lan tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang mereka. Mereka semua terluka, kondisi mereka tidak baik. Lihat, di sana, di sana. Tiba-tiba, suara itu terdengar dari para penonton di luar.
Lebih banyak prajurit berbalik untuk melihat ke belakang. Ah! Feng Rao dan Ziyao berbalik untuk melihat. Mereka langsung terguncang ketakutan. Orang-orang menatap ke tempat di mana pertempuran paling sengit terjadi. Puluhan prajurit alam Dewa Raja saling serang seolah-olah mereka semua gila, tidak tahu apakah lawan itu dari pihak mereka atau bukan. Mereka tampaknya juga tidak merasakan sakit. Kabut berwarna darah tebal dan lautan darah melepaskan fluktuasi energi yang brutal dan jahat. Tampaknya rona merah itu dapat memengaruhi altar jiwa orang-orang sekaligus. Sekilas, jiwa mereka tampak seperti tenggelam dalam ke dalamnya. Hanya seorang pria jernih yang mengambang di tengah lautan darah. Itu adalah Xian. Energi jahat membanjiri lautan darah. Xian melayang dengan wajah dingin dan mata merah tua. Dia hanya menonton pertempuran dengan malas seolah-olah dialah yang memulai ini. Di dalam lautan darah, darah terciprat kemana-mana. Bagian-bagian tubuh manusia berserakan di tanah, yang merupakan milik mereka yang telah bertempur sampai mati. Melihat lebih jauh, mereka menemukan lebih banyak mayat layu di jalan. Mereka tampaknya mati kehabisan darah. Seseorang menghitung hampir 100 mayat di jalan. Kabut darah melayang dan berputar-putar. Aura jahat yang eksentrik perlahan muncul. Melihat kabut darah dan lautan darah, para prajurit tidak dapat menahan perasaan sangat cemas dan gelisah seolah-olah mereka harus terjun ke sana dan bertarung juga. Para penonton ketakutan, melihat pemuda itu dengan fluktuasi energinya yang aneh dan jahat. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. Sangat aneh dan licik. Lagi pula, kekuatan macam apa yang bisa membuat orang bertindak gila seperti itu? Mereka tidak mengenali rekan-rekan mereka yang telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun. Mereka semua bertarung dengan sengit sampai seseorang tewas. Apa yang sedang terjadi? Pria itu adalah anak laki-laki yang telah mengalahkan Black Hon. Dia telah bersaing dengan Barret untuk memperebutkan nona muda Feng Rao. Ah, dia lagi. Tapi mengapa dia terlihat begitu jahat sekarang? Lihat, banyak orang sekarat di jalan. Apakah dia membunuh mereka semua? Siapa tahu, tapi aku yakin anak ini bukan orang biasa. Di langit kedua alam Dewa Raja, dia mampu menciptakan situasi aneh ini, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya Upanishad adalah salah satu kekuatan paling misterius dan jahat. Petik 2. Kita seharusnya tidak main-main dengan anak ini. Oh sial, dia benar-benar mesin pembantai. Benar, kita harus menjauh darinya. Atau, aku yakin kita akan terlibat dalam sesuatu yang mengerikan. Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan riuh. Mereka untuk sementara lupa bahwa para ahli alam dewa asli duduk di belakang mereka untuk menyesuaikan kondisi mereka dalam diam. Sekarang, mereka terus mengawasi Xian. Adik perempuan, Feng Xiao bingung untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia menjadi kaku dan serius. Dia berteriak, orang-orang kami diserang dan dibunuh. Feng Rao berubah warna. Dia menjernihkan pikirannya, menarik napas dingin sebelum terbang keluar dan menuju Xian. Begitu dia akan mencapainya, dia berteriak, hentikan. Mata cerah Ziyao menjadi lebih dingin saat menatap wanita itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus karena dia tidak menyukainya. Ini adalah pertama kalinya Ziyao melihat Feng Rao. Mengamati wanita itu, dia merasa lebih kesal. Pesona jahat Feng Rao dan perhatiannya pada Xian membuat Ziyao secara naluriah kesal. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa kesal. Dia hanya berpikir bahwa dialah yang seharusnya mencoba menghentikannya, bukan Feng Rao. Namun, dia tidak berani mengekspos dirinya sendiri. Dia adalah seorang putri dari Dark Firmament Divination, musuh dari Heaven Punishment City. Dia juga tidak memiliki basis kultivasi alam dewa asli. Jika orang-orang melihatnya, akan sulit untuk melarikan diri. Hentikan, cepat, Feng Rao berteriak tergesa-gesa. Mendengar teriakannya yang ketakutan, mata merah Xian berkilat. Dia menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah terbangun dari alam yang aneh. Setelah 15 menit, domain dewa yang telah dilepaskannya telah diambil kembali. Kabut darah yang melilit langit menghilang seolah-olah tersedot ke dalam celah angkasa. Mata merahnya berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Namun, aura berdarah di tubuhnya masih menakutkan dan mengintimidasi. Pembantai berdarah Katuo dan Kafu berdiri di tengah kerumunan, menatapnya dari kejauhan, wajah mereka bingung. Mereka awalnya datang bersama Xian. Namun,
mereka kehilangan dia di tengah jalan. Tetap berada dalam kegelapan dan tempat yang kacau dengan kesadaran jiwa yang tidak teratur, mereka tidak dapat menemukan Xian. Karena sebagian besar prajurit sedang menuju lokasi Leona, mereka pikir mereka akan bertemu dengannya di sana. Mereka tidak menyangka bahwa setelah berpisah sebentar, Xian akan berubah begitu banyak. Dia mengejutkan dan menakuti kerumunan prajurit di kota hukuman surga. Aku harus pergi sebentar, Xian tiba-tiba mengulurkan satu tangannya. Aliran aura pembunuh yang tidak diketahui berkumpul di telapak tangannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyambar tubuh lembut Feng Rao, mencegahnya mendekatinya. Aku akan segera kembali. Jika kau ingin meninggalkan ekspedisi untuk menjelajahi peta bintang, pergilah saja. Kau tidak perlu menungguku. Xian tidak menunggu Feng Rao untuk menanggapi. Ia menghadap langit dan berteriak. Kekosongan itu menggemakan siulan seperti pedang tajam yang merobek langit. Sebuah celah ruang yang menyilaukan muncul di atas kepalanya. Ia segera terbang ke celah itu, tidak menunggu yang lain untuk bereaksi. Ia menghilang dalam sekejap. Feng Rao bergegas untuk mendatanginya tetapi sebuah penghalang telah menghentikannya. Ia hanya bisa melihatnya pergi, tidak dapat melakukan apapun lagi. Celah ruang itu hanya berkedip lalu tertutup. Area itu datar, tidak ada garis-garis yang pernah terkoyak. Begitu Xian menghilang dengan aneh, energi negatifnya pun hilang sama sekali. Para prajurit gila itu perlahan-lahan mendapatkan kembali pikiran jernih mereka. Mereka berhenti berkelahi. Bung, saudaraku, kenapa kau mati, saudaraku? Sial, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa kita saling bertarung? Kok bisa? Siapa? Siapa yang melakukannya? Kalian akan menjadi musuh kami selamanya. Petik 2. Setelah para prajurit itu kembali menguasai diri, mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa lawan hidup mati mereka adalah teman-teman dan saudara-saudara mereka yang memiliki banyak kenangan bersama mereka. Mereka meledak dengan marah, berteriak dan mengumpat. Mereka begitu marah sehingga mereka ingin menemukan orang yang menyebabkan semua hal ini untuk membalas dendam dan membuatnya membayar harga yang sangat mahal atas apa yang telah dilakukannya. Sayangnya, Xian sudah lama pergi. Mereka tidak dapat menemukannya. Nona muda, tuan kita memang memiliki mata yang tajam. Aku tidak dapat memahaminya, tetapi sekarang aku mengerti. Aku benar-benar yakin. Alert memasang wajah serius yang aneh, berbicara. Perbuatan jahat yang dilakukan Xian hari ini jauh lebih memukau daripada pertempurannya melawan tanduk hitam. Banyak prajurit alam Dewa Raja yang tewas karena pengaruh kekuatannya. Banyak prajurit yang menjadi gila, saling membunuh. Dan Xian bersikap sangat tenang, mengambang di kabut berdarah. Dia tampak seperti hakim neraka yang dengan santai melihat pemandangan yang membuat orang-orang ketakutan. Alert sekarang yakin dan mengaguminya. Dia tiba-tiba berkata dengan emosi, "Jika kamu menikahi pria ini, dia akan menjadi pendukung besar bagi hegemoni tuan kita. Nona muda, pria ini tidak akan menjadi katak di kolam. Cepat atau lambat, dia akan menjadi bintang terpanas di Raging Flame Star Area." Mata biru yang indah menunjukkan bahwa dia tercengang. Dia melihat ke arah Xian menghilang, pikirannya kacau. Dia masih ingat ketika dia pertama kali bertemu Xian. Di bintang herbal ke-6 Liga Dunia Bawah, Xian hanyalah kuali tubuh manusia saat itu yang digunakan Nita. Dia tidak menaruhnya di matanya. Mereka hanya ingin menggunakan kidarahnya yang melimpah untuk memproduksi obat-obatan dan menerobos ke langit kedua alam Dewa Raja. Tahun itu, Xian hanyalah karakter kecil yang tidak layak disebut. Saat itu, dia belum memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Namun, belum lama ini, tidak lebih dari 10 tahun kemudian, karakter kecil itu telah memasuki langit kedua alam Dewa Raja dari langit kedua alam Dewa sejati miliknya. Mereka berada di alam yang sama tetapi kompetensinya yang sebenarnya telah melampaui miliknya. Setelah periode singkat ini, karakter kecil itu telah berkembang dengan sangat pesat dengan kecepatan yang tidak dapat mereka bayangkan. Untuk merekrut pria ini, ayahnya ingin mengorbankan kebahagiaan hidupnya. Dia tidak mengerti mengapa. Dia menyimpan dendam terhadap ayahnya atas tindakannya yang kejam dan tidak berperasaan. Dia membenci ayahnya karena telah dengan kejam mengganggu hidupnya. Namun, melihat pria dingin itu mengambang di tengah kabut darah, dia tidak tahu mengapa hatinya tiba-tiba bergetar.
Danau di hatinya beriak luar biasa seolah-olah seseorang telah melemparkan batu ke dalamnya. Dia mengerti bahwa tidak peduli apapun masa depannya, pemandangan itu akan selalu terukir di hatinya. Pria yang dingin dan tidak berperasaan selalu dapat menarik perhatian wanita di Raging Flame Star Area, dan dia tidak terkecuali. Yang mulia, jika Anda tidak dapat merekrutnya sekali lagi, Anda harus menghancurkannya dengan cara apapun, kata Aogera dengan nada rendah sambil membungkuk sehingga tidak ada yang bisa melihat emosinya yang sebenarnya. Tubuh Xiao menggigil, matanya yang indah berkabut. Aogera benar, Charyu tiba-tiba menyerbu keluar. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan daerah itu. Dia tampak tidak takut pada petapa dalam kegelapan. Wajah Charyu tampak muram. Dia terlalu berbahaya. Dia jauh lebih hebat daripada yang mulia saat dia masih muda. Jika dia menikahi Feng Rao, kota hukuman surga akan menjadi kekuatan keempat di wilayah bintang api mengamuk. Itu akan mengancam posisi penguasa negara dewa. Tuan, tetapi Xian. Yalan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Jika dia bekerja untuk negara dewa, itu akan menguntungkan keberuntungan kita. Jika dia menjadi musuh kita, itu akan menjadi bencana besar. Charyu terisak, berbicara dengan emosi. Mata indah Xiao berbinar dengan cahaya redup. Melihat ke tempat di mana Xian menghilang, jantungnya berdetak kencang. Namun, dia tetap diam. Yang mulia, Aogera mengangkat kepalanya, matanya tajam. Tubuh lembut Xiao bergetar. Dia berbalik untuk menatapnya. Dengan wajah seperti es, dia berkata dengan sengaja, jika aku hanya bisa memilih satu di antara kamu dan Xian, aku minta maaf. Aku akan memilihnya. Aogera tampak seperti dia terpukul. Dia memucat, memegangi hatinya. Dia kemudian berkata dengan senyum menyedihkan. Jadi, begitulah. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Jika kamu tidak menyerangnya dan jika kamu tidak bergabung dengan yang lain untuk menyerangku, aku tidak akan mengatakan itu. Apa yang dijanjikan saudaraku Dujia kepadamu yang mengakibatkan kamu memberinya informasiku? Kenapa kau malah menunggu di sampingku? Xiao tiba-tiba menjadi kuat. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya lagi, berbicara dengan dingin, dibandingkan denganmu, dia mungkin tidak berperasaan dan jahat, tapi setidaknya dia tidak akan bertindak begitu diam-diam untuk memanipulasiku, dia tidak akan memiliki banyak wajah sepertimu, dan dia tidak akan mengubah wajahnya di belakangku. Bagus, omongan yang bagus. Aogera tersenyum sedih. Ternyata akulah orang seperti itu di hatimu. Akhirnya aku bangun hari ini. Pamanku benar, di mata wanita sepertimu, yang penting hanyalah keuntungan dan nilai. Setiap pria punya nilai yang jelas di matamu. Hari ini, nilainya lebih besar dariku. Dia telah melampauiku. Itu sebabnya kau memilihnya, kan? Itu urusanmu, tidak peduli bagaimana kau memikirkannya. Xiao mendesah, melambaikan tangannya karena hatinya terasa berat. Kau harus pergi. Bintang kecubung muliaku bukanlah tempat yang baik untukmu. Kuharap kau bisa hidup lebih baik dengan tinggal bersama Tuan Ao Guduo. Baiklah, aku juga ingin melihat apakah Xian akhirnya memberimu semua yang kau inginkan. Kita harus membersihkan mata kita dan melihat. Aogera mengangguk. Dia berbalik dan pergi dengan tegas. Paman Charyu, beraninya kau keluar. Xiao diam-diam melihat Aogera pergi. Dia tahu bahwa mulai sekarang, pria ini akan berjalan dengan cara yang sama dengan Ao Guduo. Dia mungkin akan menjadi rintangan terbesarnya di masa depan. Dia tidak tahu mengapa dia merasa lega seolah-olah dia akhirnya telah membuang beban di pundaknya. Dia begitu bahagia hingga tidak bisa mengatakan alasannya. Aogera telah bersamanya selama bertahun-tahun. Baginya, dia telah menentang panggilan Ao Guduo. Dia telah membantunya mengelola bintang ametis yang mulia dengan baik. Namun, dia mengerti bahwa Aogera yang ambisius juga memiliki banyak rencana jahat untuknya. Karena dia menyukainya dan ingin memilikinya, Aogera dapat menyerahkan segalanya untuk bekerja untuknya. Namun, karena dia tahu dia telah melakukan banyak rencana jahat di belakangnya, dan dia akhirnya mengetahui karakter aslinya, dia tidak merasa nyaman menghadapinya lagi. Karena Aogera telah mengingatkannya hari ini tentang berurusan dengan Xian dan membunuhnya, dia akhirnya membuatnya marah. Jadi, dia tidak ragu untuk membalas. Aku berani keluar dari sana karena aku tahu orang itu tidak akan menyakitiku. Charyu tersenyum tipis, tatapannya aneh.
Pertapa itu ingin melindungi Leona. Meskipun aku tidak tahu mengapa aku bisa memahaminya. Berhenti sejenak, Charyu merendahkan suaranya. Para ahli alam dewa asli yang datang ke sini, semuanya punya pikiran untuk membunuh Leona. Jelas itu untuk Fengke, Russell, Jienong, dan Barret dari hukuman surga. Ngomong-ngomong, Bi Tian, Li Yuefeng, dan bahkan Ao Gu Duo ingin membunuh Leona. Wajah Xiao berubah saat dia mengangguk tanpa suara. Ini juga sebabnya aku ingin membuat batasan dengan Ao Gera. Ao Gu Duo adalah penguasa kekuatan negara dewa. Namun, dia punya rencana jahat untuk menyergap Nyonya Leona saat dia sedang memajukan negara dewanya, yang bertentangan dengan kepentingan negara dewa. Karena mereka punya hubungan dekat, dia dan Ao Gera akan berdiri di pihak yang sama pada saat kritis. Mereka tampaknya punya rencana lain. Memang benar Ao Gu Duo ingin Leona mati. Dia tidak ingin Leona meningkatkan kekuatannya Upanishad. Dalam pertempuran baru-baru ini, dialah yang paling banyak diserang. Oleh karena itu, dia mendapat luka paling serius. Charyu mencibir, wajahnya aneh. Dan aku, di antara banyak orang di taman itu, adalah satu-satunya yang tidak ingin Leona terluka. Aku ingin melindunginya. Mungkin petapa itu mengerti maksudku. Dia tidak menyerangku dari awal hingga akhir. Di antara kerumunan ahli alam dewa asli itu, akulah satu-satunya yang tidak terpengaruh. Mendengarnya, mata Xiao berbinar, berteriak pelan. Kau mengatakan itu, apakah orang yang melindungi Nyonya Leona adalah cikal bakal negara suci kita? Tidak mungkin, Charyu tersenyum paksa. Yang mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Jika dia bekerja untuk negara dewa, Fengke dan Russell tidak akan merasa nyaman seperti itu di hukuman surga. Saya dapat mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Nyonya Leona, dan tidak ada hubungannya dengan negara dewa. Oh, Xiao mengangguk, melihat ke area yang lebih jauh. Sepertinya kita tidak perlu khawatir akan ketahuan. Ya, banyak orang penting berkumpul di hukuman surga. Bi Tian, Li Yuefeng, dan Ao Gu Duo semuanya berada di langit kedua alam dewa asli. Dengan pasukan Fengke, dia tidak dapat mengendalikan seluruh situasi. Dan, karena kita memiliki seorang pertapa yang tinggal di tempat gelap untuk menjaga tempat itu, tidak seorang pun akan berani memicu perang lagi. Charyu tersenyum lalu menambahkan, baguslah Anda memiliki hubungan yang jelas dengan Ao Gera. Mungkin anak itu tidak akan ragu lagi. Dengan bakat dan penampilan Anda, seharusnya bukan tugas yang sulit untuk merekrut anak itu sekali lagi. Benar. Charyu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Wajah Xiao memerah. Dia mengumpat pelan lalu menggigit bibir bawahnya. Baguslah dia baik-baik saja. Charyu hanya tersenyum, tidak berbicara lebih banyak. Paman, Ao Gera berjalan sendirian di antara tumpukan puing. Dia berhenti di samping Ao Gu Duo dan berkata, Putri Xiao dan aku putus. Ao Gu Duo memiliki begitu banyak luka di kakinya, wajahnya pucat. Mendengarkan keponakannya, cahaya jahat bersinar di matanya. Apa yang terjadi? Ao Gera tersenyum tipis, mendesah. Dia memilih Xian. Ao Gu Duo mendengus. Wanita, terutama yang lahir di keluarga kerajaan, mereka hanya tertarik pada mata mereka. Mereka tidak memiliki cinta sejati. Sepertinya kau hanya membuang-buang waktumu untuk hal yang sia-sia. Aku sudah bangun. Aku tidak akan menaruhnya di hatiku lagi. Ao Gera mengangguk. Ya, baguslah kalau begitu. Tanpa simpul di hati, kau dapat meningkatkan kekuatanmu dengan lebih mudah. Dengan bakat alamimu, kau akan melampaui semua orang di negara dewa. Sampai hari itu, wanita itu tidak akan lolos dari tanganmu. Namun, itu akan datang dengan premis bahwa kau cukup kuat, kata Ao Gu Duo dengan nada rendah. Aku mengerti, aku akan dengan sepenuh hati mengikuti kekuatan. Sama sepertimu, aku akan mencari terobosan ke puncak jalur bela diri, kata Ao Gu Duo dengan sungguh-sungguh. Kita harus pergi, Ao Gu Duo perlahan bangkit. Melihat jurang di tengah reruntuhan, dia berbalik sebentar, pergi bersama Ao Gera tanpa ragu-ragu. Bi Tian dan Li Yuefeng dari kamar dagang bintang 9 saling bertukar pandang. Kemudian mereka bangkit, pergi tanpa mengatakan apapun. Birou, Alert, dan para prajurit dari kamar dagang bintang 9 berkumpul dari arah yang berbeda, mengikuti dua ahli alam dewa asli langit kedua. Mereka menghilang tak lama kemudian. Kelompok Fengke hanya menatap kepergian mereka.
Mereka tidak menghentikan yang lain. Namun, wajah mereka serius dan berat. Tidak peduli apakah itu Ao Guduo, Bitian, atau Li Yuefeng, mereka semua berada di langit kedua alam dewa asli, kompetensi mereka yang sebenarnya seharusnya lebih kuat dari Feng Ke. Pada saat ini, hukuman surga tidak lagi dikendalikan oleh keempat pemimpin itu. Jika ketiganya tidak ingin bertengkar dengan Feng Ke, dia pasti ingin membakar beberapa batang dupa. Tentu saja, kelompok Feng Ke tidak berani bertindak gegabah. Para prajurit itu, yang seharusnya tidak muncul dalam hukuman surga, pergi dengan arogan. Sepanjang perjalanan mereka, banyak bajak laut yang takut, memberi jalan bagi mereka secara proaktif seolah-olah mereka takut akan menyambut masalah dalam hidup mereka. Tidak seorang pun berani menjelajahi jurang gelap itu. Meskipun mereka tahu mungkin Leona masih berada di jurang itu, mereka memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Mereka bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang-orang menjauh, pergi dengan tenang. Pelindung dalam kegelapan itu terlalu menakutkan. Jelas bahwa dia ingin melindungi Leona. Kecuali mereka yakin dengan wilayah mereka, jika mereka memprovokasi pihak lain, mereka tidak akan menanggung akibatnya. Mengapa kalian berteriak tadi? Dalam perjalanan kembali, Bitian berbalik, bertanya kepada Birou dan Alert dengan sedikit terkejut. Alert terguncang. Dia bergegas menceritakan apa yang telah disaksikannya dengan bersemangat. Wajahnya penuh kegembiraan dan rasa hormat. Komandan, Anda memiliki visi yang cemerlang. Anak itu memiliki potensi yang mengesankan. Sekarang, saya yakin bahwa jika dia menikahi Lady Birou, itu akan menjadi bantuan besar bagi hegemoni Anda. Mendengarkan Alert, mata Bitian berbinar, tetapi kemudian, dia mendesah. Pahlawan muda. Birou menggigit bibir bawahnya, wajahnya pucat aneh. Dia tidak mengatakan apapun sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Rou kecil, bagaimana menurutmu? Tanya Bitian tiba-tiba. Apa? Birou bingung, mengangkat kepalanya dengan cemas. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Apa pendapatmu tentang anak itu? Bitian tersenyum, mengulangi pertanyaannya. Dia, sedikit hebat. Birou menggumamkan jawabannya, matanya yang indah berbinar. Lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah kutemui. Aku telah berbuat salah padanya. Jika aku tahu dia bisa memiliki penampilan seperti itu, aku akan mempertahankannya dengan cara apapun. Termasuk menikahinya. Bitian terkekeh, menggoda putrinya. Ayah, jangan menggodaku. Kamu menyebalkan. Birou membungkuk malu-malu. Dia tampak tersentuh, tidak lagi melawan dengan marah. Wanita di raging Flamestar area akan menobatkan yang kuat. Anak muda yang liar dan keras kepala akan lebih menarik perhatian mereka. Birou tidak terkecuali. Penampilan Xian membuatnya melihatnya dalam aspek baru. Kekesalan yang dia rasakan terhadapnya tampaknya telah hancur. Danau di dalam hatinya kini dihinggapi sosok kekar, yang tengah memainkan dawai-dawai hatinya, membuatnya gelisah. Baiklah, aku akan melakukannya. Saat kita bertemu dengannya lagi, aku akan memaksanya untuk menikah denganmu. Bitian tertawa karena suasana hatinya tidak buruk. Jahat, teriak Birou dengan nada rendah. Rupanya, dia tidak menentang pendapat ini. Ayah, apa yang terjadi? Feng Rao dan Feng Xiao berjalan di belakang Feng Ke, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kami mencoba membunuh Leona. Kami pikir para ahli dari 3 kekuatan akan mengganggu kami. Kami tidak menyangka semuanya memiliki tujuan yang sama. Kemudian, kami bergandengan tangan untuk bertarung. Sayang sekali petapa itu telah membubarkan serangan kami. Dia bahkan melukai kami. Feng Ke menarik napas dalam-dalam, wajahnya aneh. Aku tidak tahu bahwa 3 kekuatan memiliki masalah internal seperti itu. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika kegelapan turun di Heaven Punishment untuk menyerang Leona. Ao Guduo dari Dark Firmament Divination juga melakukan itu. Haha, aku dulu khawatir bisnis kami tidak akan berjalan baik ketika begitu banyak prajurit datang seperti itu. Tapi sekarang aku merasa lebih aman. Saat ini, Heaven Punishment memiliki 3 kekuatan, termasuk Nine Star Chamber of Commerce, Dark Firmament Divination, dan Underworld League. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang cukup kuat untuk melawan kekuatan lokal Heaven Punishment. Jika mereka bergandengan tangan, Feng Ke tidak akan bisa menjaga peta bintang, apalagi membawa ekspedisi.
Namun, setelah pertempuran ini, Feng Ke menyadari bahwa ketiga kekuatan besar itu tidak saling menyukai. Mereka tidak akan pernah bersatu. Mereka berbeda dari Feng Ke, Russell, Jienong, dan Barret. Pada saat kritis ketika yang terakhir harus menghadapi ketiga kekuatan itu, mereka akan bersatu tanpa ada penghalang dendam. Selain itu, ahli pertapa dari Heaven Punishment tampaknya ada di pihak mereka. Dengan demikian, Feng Ke yakin bahwa dia bisa terlibat dalam perang dengan ketiga kekuatan itu. Xian muncul, dan dia menciptakan keributan besar. Feng Xiao turun tangan, menceritakan apa yang telah dilihatnya, wajahnya muram. Ayah, Xian benar-benar orang yang berbahaya. Dia seperti pedang bermata dua. Jika kita bisa menggunakannya dengan benar, dia akan menjadi pendukung yang luar biasa. Namun, jika kita melakukan kesalahan, aku khawatir kerusakannya bisa berlipat ganda. Feng Ke mendengarkan putranya dengan serius, wajahnya menjadi serius. Anak itu tidak mudah dihadapi. Aku sangat terkejut dia bisa begitu kuat. Little Rao, bagaimana menurutmu? Selama aku di sini, dia tidak akan menganggap kita musuh. Ayah, jika kita bisa menemukan area bintang baru dan memberinya kehidupan bintang, aku pikir dia akan menghargai kita, dan itu akan membuatnya berada di pihak kita dengan jujur, kata Feng Rao dengan serius. Aku tidak akan pelit, jangan khawatir, dia telah membuktikan dirinya. Siapa di Heaven Punishment atau bahkan di Raging Flame Star Area yang berani meremehkannya? Feng Ke berkata dengan wajah tegas. Namanya akan tersebar di Raging Flame Star Area. Tidak ada yang berani meremehkannya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Ayah. Feng Rao tersenyum. Dia menghilang. Kita tidak tahu kapan dia akan muncul lagi. Anak ini benar-benar misterius, desah Feng Ke. Dia akan muncul lagi. Kurasa, saat dia muncul, itu akan menjadi kejutan besar. Mungkin, dia akan menjadi lebih kuat. Feng Rao bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang indah dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut. Xian tidak bersembunyi jauh. Dia melayang di langit berbintang yang luas di luar tanah hukuman dewa. Dia tetap diam, tidak menggerakkan satu jari pun. Namun, ki pembunuh berdarah masih melayang di sekitar tubuhnya. Suasana hati yang negatif bergerak tidak teratur di altar jiwanya, menggelorakan laut kesadarannya. Cahaya bintang dari lautan berbintang yang luas dan dari daerah yang tidak dikenal dan jauh datang dan berkumpul di dalam tubuhnya. Selain ki yang membawa pikiran tentang pembunuhan, dia juga merasa sejuk, yang membantunya rileks. Itu berisi energi bintang-bintang di luar angkasa. Nebula di dalam pusaran di perut bagian bawahnya perlahan bergerak. Bintang yang melayang di tengah nebula menjadi lebih menyilaukan, melepaskan gaya isap yang kuat yang terus-menerus menarik dan menyerap cahaya bintang. Cahaya bintang menyemprot seperti hujan, berkumpul di pusaran di perut bagian bawahnya sebelum berguling besar-besaran ke bintang. Xian merasakan efek dari suasana hati yang negatif berkurang. Pusaran di 720 titik akupuntur berputar dan memurnikan ki esensi secara besar-besaran. Selama proses ini, titik akupunturnya membesar dan bengkak, yang sangat menyakitkan. Setelah lubang hitam di altar jiwanya menyerap energi jiwa, lubang itu melakukan proses pemurnian yang sama. Jiwa Dewa Xian tidak bisa tenang bahkan untuk sesaat. Pada saat ini, situasinya tidak baik. Setelah waktu yang tidak diketahui, ki pembunuh yang kental di tubuhnya mencair dan memudar. Suasana hati jahat yang menggerogoti jiwanya berhenti. Kemudian, dia menggunakan jiwa dewa untuk mengeluarkannya dari hatinya. Secara bertahap, energi misterius mulai mengalir keluar dari titik akupunturnya, mengalir menuju jiwa dewanya. Xian kemudian mengarahkannya menuju pohon kuno ki esensi untuk mengisi ulang energi yang telah dikonsumsinya. Kota hukuman surga memberinya manfaat besar. 23 prajurit alam Dewa Raja tewas karena pertarungan sengit di bawah pengaruhnya yang mematikan. Dia diam-diam telah menyerap ki esensi dari para prajurit yang mati itu. Itu sangat kental dan melimpah, tidak seperti apapun yang pernah dia miliki sebelumnya. Dia mengerti bahwa dia butuh waktu untuk proses pemurnian. Tidak aman untuk berlama-lama di kota hukuman surga. Karena itu, ia menggunakan kekuatan ruang untuk segera pergi dan menuju lautan berbintang yang luas di luar tanah hukuman dewa. Di sana, ia tidak akan diganggu saat ia menenangkan perubahan yang mendidih di tubuhnya.
Tak lama kemudian, semakin banyak energi misterius menyembur keluar dari titik-titik akupunturnya. Mereka bergumam seperti aliran tak terlihat melalui pembuluh darahnya. Energi misterius itu mulai memulihkan tubuh dagingnya secara ajaib. Roh bela diri abadi Xian mulai menciptakan darah iblis abadi dengan pasokan energi misterius itu. Sejumlah besar energi misterius meresap ke dalam tubuh dewanya. Tubuhnya mulai membengkak seperti balon. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah darah, yang tampak menakutkan sekaligus ganas. Energi misterius bergerak cepat di pembuluh darahnya. Kemudian dipadatkan oleh roh bela diri abadi. Setetes darah iblis abadi yang penuh dengan energi kuat diproduksi. Itu tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Menutup matanya, Xian tidak banyak berpikir. Dia hanya mencoba mempertahankan kondisi ini. Jiwa dewanya jernih, bebas dari segala kotoran. Tubuh dewanya secara naluriah menghasilkan darah iblis abadi. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi misterius yang keluar dari titik-titik akupunkturnya. Pada saat ini, Xian tampak seperti baru saja bangun saat dia membuka matanya. Kesadaran jiwanya mulai memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa tubuhnya telah menghasilkan beberapa ratus tetes darah iblis abadi. Kali ini, jumlah darah iblis abadi yang dihasilkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Pikirannya berkedip saat dia mencoba memasukkan tetes darah iblis abadi ke dalam pembuluh darah untuk menggantikan darahnya sendiri. Retak-retak-retak, suara retakan yang jelas bergema di tubuhnya yang dapat dibandingkan dengan guntur atau dentuman drum. Dengan suara retakan di tulangnya, pakaiannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi debu. Tubuhnya yang merah darah dan telanjang terlihat. Setiap ototnya tampak dipenuhi dengan energi yang mengguncang bumi. Mereka tumbuh lebih besar, menghasilkan lebih banyak energi. Pembuluh darahnya menjadi sangat ulet dan tulangnya seperti logam terkuat yang tidak dapat dipatahkan bahkan oleh senjata ilahi. Energi yang kuat mengalir deras di organ-organ dalamnya. Darah begitu kental dan padat sehingga membuatnya menggigil. Tampaknya dia sekarang memiliki sumber kekuatan tak terbatas yang dapat dia gunakan atau sia-siakan. Darah iblis abadi membanjiri pembuluh darahnya. Pada saat ini, Xian tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dia memasuki langit ketiga amukan. Matanya menjadi merah. Pikiran brutal dan keras terbenam dalam benaknya. Dia tiba-tiba ingin membunuh semua jenis makhluk. Sepertinya makna keberadaannya adalah untuk menghancurkan. Motifnya adalah untuk mengakhiri setiap makhluk dan mengambil nyawa mereka. Pikiran menakutkan ini muncul seperti segel di kepalanya atau seperti bisikan kejam di telinganya, membuatnya ingin membantai tanpa berpikir. Pikiran untuk mencabut nyawa memberinya kegembiraan yang luar biasa. Degup 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 degup. Jantungnya berdetak kencang dan kuat. Getaran itu perlahan meluas ke seluruh tubuhnya. Dia mulai gemetar. Kabut merah darah melayang di sekujur tubuhnya sementara pikiran untuk membantai makhluk berlipat ganda di kepalanya. Suasana hati negatif yang telah ia perjuangkan untuk dihentikan meledak 10 kali lebih besar. Rasanya seperti ingin melahap pikirannya. Ia takut, membatu karena hasrat membunuh yang membara. Ia tidak ingin kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster yang hanya ingin membunuh. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Cahaya bintang bersinar terang di matanya. Ia harus membuat pikirannya jernih. Kemudian, ia menggunakan jiwa dewa untuk mengendalikan nebula di pusaran di perut bagian bawahnya untuk menyerap lebih banyak energi bintang. Energi bintang jatuh seperti taburan padat, menutupi tubuh dewanya. Cahaya bintang itu terang dan sejuk. Itu seperti tangan tak terlihat yang membelai dan menenangkan pikiran dan emosi negatif iblis, mencegahnya jatuh ke dalam kekacauan atau kehilangan akal sehatnya selamanya. Ia tiba-tiba mengerti bahwa ia telah menyerap terlalu banyak ki esensi dari orang mati kali ini. Itu jauh lebih dari yang bisa ia tanggung. Itulah sebabnya ia tidak bisa menjaga pikirannya sejernih dulu. Energi bintang yang dingin beredar di tubuhnya sementara Xian memikirkan lintasan nebula di perut bagian bawahnya dan perubahan galaksi yang dapat dirasakan oleh jiwa dewanya, mencoba mencocokkannya. Tiba-tiba, Xian dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di luar angkasa memiliki hubungan yang samar. Cahaya bintang melesat di atas matanya, berubah menjadi meteor yang melesat menuju tubuh dewanya. Jiwa dewa terguncang. Altar jiwa berputar cepat sementara fluktuasi kekuatan bintang di tingkat kekuatan altar jiwa Upanishad menjadi misterius dan sulit dideteksi.
Kesadarannya yang kacau ditekan, menjadi tenang. Jauh di dalam matanya adalah tempat cahaya bintang berkilauan. Di dalam tubuhnya, nebula di pusaran di perut bagian bawahnya menjadi menyilaukan. Banyak titik bintang mulai membentuk hubungan dengan bintang-bintang di luar angkasa. Sepertinya nebula di tubuhnya telah mencakup semua bintang di luar angkasa. Bintang-bintang kecil berkelap-kelip terang di dalam nebula di perut bagian bawahnya. Seperti lentera yang terang, mereka mengelilingi bintang terbesar di sana, bergerak dalam jalur bintang yang ajaib. Kesadarannya menjadi panik. Cahaya bintang bersinar di matanya, tetapi dia bingung karena dia telah jatuh ke dalam kondisi yang tidak diketahui, ingin menjawab beberapa pertanyaan untuk kultivasinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar cahaya bintang yang jatuh dari langit berkumpul di tubuh dewanya. Itu membuatnya menjadi bintang yang mulia, yang tampaknya menjadi tujuan bintang-bintang lainnya. Suasana hati negatif yang berlipat ganda di kepalanya hilang tanpa disadari. Energi misterius yang mengalir dari titik-titik akupunkturnya berkeliaran di sekujur tubuhnya seperti bintang-bintang yang tersebar di langit. Darah iblis abadi di tubuhnya berangsur-angsur tenang, tidak lagi memberinya keinginan untuk membunuh. Xian menatap langit berbintang. Ia tampak terpesona oleh keajaiban galaksi yang memukau. Kemudian, ia jatuh ke dalam fase misterius pemahaman tentang kekuatan bintang Upanishad. Detak 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 detak. Detak jantung yang kuat itu tak kunjung berhenti. Getaran dari jantung itu meluas ke seluruh tubuh dewanya, membuatnya bergoyang seirama. Setelah setiap guncangan, lebih banyak cahaya bintang melesat ke arahnya, mengirimkan percikan ke dalam kehampaan sementara energi memasuki tubuhnya. Tubuh dewanya menjadi tembus pandang seperti permata garnet yang besar. Tubuh itu mempesona, memukau, dan indah dengan cara yang eksentrik, mengintimidasi mereka yang melihatnya. Titik-titik akupunturnya membengkak, memberinya apa yang seharusnya menjadi rasa sakit yang merobek pembuluh darah. Ia seharusnya merasakan sakit yang luar biasa di organ-organ dalamnya. Semuanya meledak bersamaan, tetapi rasa sakit itu tidak dapat membanjiri laut kesadarannya. Ia tidak dapat merasakan apapun. Xian tidak menyadari rasa sakit atau fakta bahwa tubuh dewanya sedang berubah, melakukan proses pendinginan ajaib sekali lagi. Asap abu-abu mengepul dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Asap abu-abu itu adalah kontaminan yang dihasilkan di tubuh dewanya selama periode saat ini. Asap itu adalah ampas yang tersisa setelah dia menyerap energi. Jika mereka tinggal di tubuhnya untuk waktu yang lama, itu akan mengurangi kualitas tubuh dewanya. Jika dia terbentur, tulang-tulangnya akan mudah retak. Namun, setelah waktu pendinginan ini, tubuh dewanya berubah seolah-olah dia telah mengalami kebangkitan. Itu seperti apa yang terjadi ketika dia tenggelam ke dalam kolam darah ketika dia baru saja tiba di dunia ini. Pada saat itu, tubuhnya diselimuti kepompong berdarah seolah-olah dia adalah kepompong yang belum berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Di dalam kepompong garnet, dia bisa mendengar detak jantung dan getaran yang hebat. Itu juga memiliki aura energinya dan energi bintangnya yang beredar. Namun, kepompong besar ini tidak menghalangi energi bintang untuk merembes ke dalam tubuh dewanya. Sementara dia berada dalam keadaan ini, cahaya bintang masih berkumpul di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, di dalam kepompong, kecepatan penyerapan dan produktivitasnya telah meningkat beberapa kali lipat. Xian tinggal di dalam kepompong merah darah, mempelajari kebenaran tentang kekuatan bintang Upanishadnya. Di tingkat kekuatan Upanishad altar jiwanya, gerakan energi bintang jelas dan bersemangat. Sementara dia tidak menyadarinya, energi bintang yang sangat murni mulai mengalir keluar dari lubang hitam di altar jiwanya. Itu meresap ke altar jiwa sementara sebagian besar membanjiri altar jiwa api surga. Api surga yang tinggal di altar jiwanya menjadi bersemangat. Energi semacam itu telah memberi mereka dorongan besar untuk pertumbuhan dan kenaikan mereka. Sama seperti Xian, api surga mulai berubah. Rupanya, saat ia menghancurkan pupa ini, ia akan mengalami transformasi yang luar biasa. Wilayah kekuasaan dan kekuatannya akan ditingkatkan untuk kedua kalinya. Markas besar Blue Demon, kota hukuman surga. Feng Ke, Jie Nong, Barret, dan Russell, keempat pemimpin bajak laut, berkumpul bersama lebih dari 10 pemimpin bajak laut lainnya. Mereka semua tampak serius saat memutuskan apakah mereka harus pergi atau tetap tinggal di kota hukuman surga.
Kita harus pergi. Jika kita menunda, Fan He akan segera menangkap kita. Feng Ke mengernyitkan alisnya. Dia berbeda dari Ao Guduo dan Li Yuefeng. Fan He berada di langit ketiga alam dewa asli. Kalian semua tahu sifatnya yang berbahaya. Sudah bertahun-tahun sejak kamar dagang bintang 9 mulai berkembang pesat di bawah manajemen Fan He. Kekuatannya yang perkasa mewakili puncak dari seluruh wilayah bintang api mengamuk. Semua orang terdiam. Reputasi Fan He tersebar luas di wilayah bintang api mengamuk. Di langit ketiga alam dewa asli, dia adalah puncak yang terkenal di wilayah bintang api mengamuk. Namanya memiliki arti yang sama dengan kata tak terkalahkan. Ketika sosok seperti itu tiba-tiba datang ke kota hukuman surga, tidak ada seorang pun dalam kelompok Feng Ke yang mampu menolak. Mereka mungkin akan langsung terbunuh saat melihatnya. Kelompok Feng Ke tidak menyangka bahwa petapa di kota hukuman surga akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Fan He demi mereka. Yang lebih penting, tidak ada seorang pun yang tahu niat sebenarnya dari petapa itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah dia akan mampu menandingi Fan He. Kelompok Feng Ke juga tidak ingin mempercayakan nyawa mereka di tangan seseorang yang tidak mereka kenal. Pokoknya, saat kita meninggalkan kota hukuman surga, mereka tidak akan takut pada apapun. Mereka akan datang untuk mengambil peta bintang. Ao Guduo, Li Yuefeng, dan Bi Tian semuanya berada di langit kedua alam dewa asli. Mereka belum mengambil tindakan karena mereka takut pada pertapa misterius itu. Mereka mengikuti aturan kota hukuman surga. Namun saat kita meninggalkan kota hukuman surga, kita tidak bisa memastikan apakah pertapa itu akan mampu menjaga kita atau tidak. Kita akan berada dalam masalah besar jika dia tidak melakukannya, kata seorang pemimpin bajak laut. Ini juga mengapa mereka belum sampai pada kesimpulan. Ao Guduo, Li Yuefeng, dan Bi Tian semuanya berada di langit kedua alam dewa asli, sama seperti Feng Ke. Namun, kompetensi mereka yang sebenarnya satu tingkat lebih tinggi dalam kenyataan. Kekuatan apapun dari ketiga kekuatan tersebut merupakan ancaman besar bagi mereka. Begitu mereka bergandengan tangan, peluang bagi para bajak laut untuk melarikan diri sangat kecil. Apakah Ao Guduo, Li Yuefeng, Bi Tian lebih kuat dari Fan He, kepala sekolah keluarga Fan? Feng Ke merenung sejenak lalu berteriak pelan. Mendengarnya, semua orang menjadi pucat. Alis Russell mengerut. Dia berkata dengan wajah buas, dibandingkan dengan Fan He, Ao Guduo dan yang lainnya mudah dihadapi. Fan He telah melakukan perbuatan jahat dan kejam. Dia datang ke sini karena saudaranya yang sudah meninggal. Amarahnya dapat menghancurkan seluruh kota hukuman surga. Apa maksudmu? Jie Nong mengerutkan kening, bertanya. Pergi, kita harus pergi, cepat, kata Russell dengan tegas dan tegas. Jie Nong terguncang, mengangguk, jika kamu berkata begitu, aku akan pergi bersamamu. Di kelompok ini, Russell memiliki kebencian terdalam terhadap keluarga Fan. Pikiran untuk membunuh Fan selalu ada di benaknya. Hari ini, Fan He akan datang, kesempatan sekali seumur hidup. Namun, dia memutuskan untuk menyerah. Yang lain tahu betapa dia membenci Fan He. Russell terkenal sebagai orang yang membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Dia juga orang yang berpikiran sempit. Jika dia memutuskan untuk berhenti, itu berarti targetnya terlalu berbahaya. Ada ide lain. Feng Ke mengamati kerumunan, tetapi sebenarnya dia hanya bertanya kepada Russell, Jie Nong, Barret, dan Jester karena keempat orang ini seperti dirinya, mereka memiliki alam dewa asli. Dan dia hanya mempertimbangkan para pejuang di level ini. Saya tidak punya ide lain. Saya setuju untuk pergi. Saya juga setuju. Ayo pergi. Russell, Jie Nong, Barret, dan Jester adalah 4 ahli di alam dewa asli. Mereka semua mengangguk dan menyatakan bahwa mereka ingin pergi secepatnya. Ketika kelima ahli alam dewa asli semuanya mencapai kesimpulan, ide-ide yang lain menjadi remeh. Baiklah, kita harus bersiap sekarang. Saya tahu kalian hampir menyelesaikan pengaturan kita. Kita harus pergi lebih awal. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Feng Ke menarik napas dalam-dalam dan menghibur orang-orang. Ketiga kekuatan itu tidak akur. Mereka tidak akan benar-benar bersatu dan mereka tidak mengenal tanah terlarang di luar tanah hukuman dewa. Dan kita bersatu untuk bertarung dan melindungi diri kita sendiri. Kita mengenal tanah terlarang di luar tanah hukuman dewa seperti punggung tangan kita.
Ini wilayah kita. Begitu kita meninggalkan tanah hukuman dewa dan memasuki tanah terlarang di luar angkasa, bukankah seharusnya kita bisa memotongnya? Mendengarnya, semua orang menjadi tenang. Bahkan mereka yang tidak setuju dengan mereka pun menganggukkan kepala. Memang benar bahwa tanah di luar tanah hukuman dewa adalah matriks area terlarang. Banyak di antaranya berbahaya. Orang yang tidak mengenal kondisinya dapat dihukum dengan konsekuensi yang fatal. Bahkan jika mereka mendapatkan basis kultivasi alam dewa asli, itu tidak akan membuat mereka terkecuali dari bahaya. Selama mereka bisa meninggalkan tanah hukuman dewa, mereka bisa menggunakan informasi topografi di sekitarnya untuk bersembunyi dengan aman. Mereka bahkan bisa memancing lawan mereka ke area paling berbahaya di tanah terlarang. Kita sudah siap. Russell dan yang lainnya telah mengatur segalanya beberapa hari yang lalu. Melihat yang lain setuju dengan rencana pelarian, mereka menjadi bersemangat, bersiap untuk keluar dari tanah hukuman dewa. Tak lama kemudian, kereta perang terbang melintasi langit kota hukuman surga seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tempat itu. Itu memang tampak luar biasa. Kereta perang itu memiliki gaya, warna, dan bentuk yang berbeda. Bendera mereka menunjukkan kekuatan mana mereka berada. Mereka melayang rapi di udara. Tidak ada pertempuran atau pertengkaran. Mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu. Bajak laut kota hukuman surga yang paling kejam dan haus darah membubung ke langit dari berbagai sudut dan gang di kota hukuman surga. Mereka berbaris mengikuti awan tebal kereta perang, memeriksa formasi mereka untuk mobilisasi terakhir sebelum melaksanakan operasi. Di dalam kota, Ao Guduo, Charyu, Liu Efeng, dan Bi Tian mengerutkan kening saat mereka melihat keributan di langit. Mereka bertukar pikiran menggunakan kesadaran jiwa. Tidak lama kemudian, tim mereka mulai menuju markas besar bajak laut setan biru seperti yang telah mereka rencanakan. Setelah 2 jam, para ahli dari 3 kekuatan muncul di jalan yang luas di luar markas setan biru. Banyak toko di kota hukuman surga ditutup karena situasi kota yang berbahaya. Para prajurit yang bukan milik 3 kekuatan besar datang ke kota hukuman surga untuk juga memperdagangkan barang-barang mereka. Namun, orang-orang ini tidak menunjukkan wajah mereka. Jalan-jalan yang padat di masa lalu sekarang kosong. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan. Semua orang menyadari bahwa malapetaka besar akan segera terjadi di kota hukuman surga. Orang-orang yang tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini dan terbunuh melarikan diri jauh. Charyu, Ziyao, Yalan, Taimu dan selusin prajurit di bawah komandonya tiba. Namun, mereka tidak berdiri di dekat Ao Guduo. Mereka menjaga jarak dari Ao Guduo sebagai pasukan independen. Ao Guduo hanya mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa. Selain Aogera, timnya juga memiliki lebih dari 10 prajurit yang baru saja tiba. Ketika Aogera melihat Ziyao, rambut pirangnya berkibar meskipun tidak ada angin. Matanya juga dingin. Dia tidak membungkuk untuk menyambutnya dan malah berbalik. Dia tidak ingin melihatnya. Meskipun mereka adalah pasukan dari Dark Firmament Divination, Ao Guduo dan Charyu tidak bergandengan tangan, apalagi Bi Tian dan Liu Efeng. Jika mereka tidak tahu tentang operasi besar para bajak laut, mereka tidak akan berkumpul di sini. 2 hari yang lalu, jurang besar tempat Leona menghilang tidak lagi memiliki aura gelap. Tampaknya Leona telah menghilang dari tanah hukuman dewa. Tidak seorang pun dapat merasakan fluktuasi energi jiwanya sehingga tidak seorang pun tahu apakah dia masih berada di tanah hukuman dewa atau tidak. Tidak dapat melihatnya membuat orang-orang merasa tidak nyaman dan cemas. Karena mereka semua tahu bahwa Charyu dan Leona dekat, mereka tidak begitu yakin apakah mereka telah saling menghubungi secara diam-diam. Jadi, setelah Charyu tiba, Ao Guduo, Liu Efeng, dan Bi Tian harus mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa. Kalian datang tepat waktu. Para perompak akan meninggalkan tanah hukuman dewa. Bagaimana menurutmu? Ao Guduo bertanya setelah merenung sejenak. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku tidak akan menyerang mereka di dalam kota. Tetapi jika kalian ingin menyerang setelah mereka meninggalkan kota hukuman surga, aku tidak keberatan. Charyu tersenyum, wajahnya tenang dan alami. Dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan peta bintang. Bagaimana menurutmu? Ao Guduo menatap Liu Efeng dan Bi Tian. Aku yakin kita tidak bisa menyerang mereka di kota hukuman surga. Liu Efeng memasang wajah garang dan jahat.
Maksudku, kita akan memberi mereka waktu untuk meninggalkan kota. Lalu, kita akan lihat apakah petapa itu masih ingin kita berhenti. Lalu, kita akan berdiskusi lagi. Bagaimana menurutmu? Aku juga punya ide yang sama, Bitian tertawa. Orang di kota itu terlalu kuat. Aku tidak ingin membuatnya marah. Jika dia tidak ikut campur, para bajak laut itu tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, kita akan membiarkan mereka meninggalkan kota. Pertama, kita akan membunuh para bajak laut. Setelah itu, kalian harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri. Ao Guduo langsung setuju. Tokoh-tokoh kuat dari 3 kekuatan besar saling bertukar pandang. Mereka langsung setuju. Mereka berencana bahwa setelah Feng Ke dan orang-orangnya meninggalkan kota hukuman surga, mereka akan mulai menyerang dengan ganas. Setelah mereka selesai dengan para bajak laut, mereka akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan peta bintang. Saat mereka telah menentukan rencana mereka, mereka tidak berbicara lebih banyak, berpencar dan berdiskusi dengan orang-orang mereka sendiri untuk merumuskan strategi pertempuran yang terperinci. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Setelah 1 jam, kapal perang dan kereta perang di langit meraung, melesat melalui atmosfer dan menuju ke area bintang di luar tanah hukuman dewa. Awan kapal perang dan kereta perang tidak berbaris. Itu menyimpang ke banyak jalur yang berbeda. Mereka berhamburan seperti gerombolan ikan yang berenang ke cabang-cabang sungai yang berbeda. Di luar angkasa, mereka mengubah arah mereka, menuju ke daerah yang berbeda. Kristal energi terpicu sekaligus. Mereka menyambar seperti sambaran petir di langit. Mereka tampaknya mengetahui rencana 3 kekuatan besar, tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menangkap mereka semua sekaligus, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menggunakan rencana ini. Memang, melihat para bajak laut melarikan diri itu menyenangkan. Setiap aliran termasuk bajak laut, kapal perang dan kereta perang dari organisasi yang berbeda, tim Ao Guduo bingung. Mereka tidak tahu kelompok mana yang harus mereka kejar atau kapal perang atau kereta perang mana Feng Ke bersembunyi. Karena tidak punya pilihan lain, Ao Guduo, Charyu, Liu Feng, dan Bitian hanya bisa berpisah dan mengejar para bajak laut. Mereka mencoba merasakan 4 aura terkuat di antara yang lain. Untuk saat ini, orang-orang melihat cahaya melesat melintasi langit tanah hukuman dewa seperti pelangi. Mereka semua melesat ke cakrawala, merobek kubah langit yang tinggi. Perang yang akan mengguncang seluruh Raging Flame Star area perlahan dimulai saat ini. Dan untuk Xian, dia masih mengambang di lautan berbintang di luar angkasa di dalam kepompong darahnya, menunggu saat untuk muncul dari kepompongnya.